Thank you sudah datang ke webinar ya. Ada sedikit kendala tadi ya. Ada sedikit kendala teknis ya. Jadi ada lagi dalam proses ya, lagi dalam proses masuk kembali. Nah itu dia udah muncul lagi. Dia bisa dengar? Ya, bisa. Mantap. Webcamnya dong, bos. Biar yang lain bisa lihat. Sebentar. Dia malu-malu ya. Oke, buat semua yang baru datang di webinar Doksa Digital, saya ucapkan selamat malam ya. Ini adalah webinar kita ketiga, dan ini juga webinar kita yang bisa dibilang apa ya? Yang mungkin nanti kita akan bahas hal-hal yang agak teknis ya. Jadi kita hari ini akan bahas tiga hal sebenarnya. Kita akan bahas ya, gimana caranya bisnis lokal itu bisa menang ya. Apa konteksnya dengan social media, dan apa konteksnya lagi dengan keyword ya. Oh, ada satu lagi, kita akan bahas juga malam hari ini tentang Google My Business ya. Jadi ada 4 topik diskusi ya. Saya harap kalian yang bisa ikut webinar ini bisa mendapatkan manfaat yang baik ya dari pengalaman para praktisi ya. Kebetulan ada satu pembicara kita yang mungkin berhalangan hadir ya, tapi nanti kita ada surprise guest ya. Saya lagi kasih orang linknya untuk dia bisa ngisi ya. Nanti kalian akan lihat itu siapa kalau dia pasti bisa join ya. Jadi saya nggak bisa pastikan dia join atau tidak, tapi paling tidak kalau dia join dia akan ikut diskusi juga ya. Siapa dia nanti kita akan lihat ya. Nah, sebelum kita mulai ya, saya mau kenalkan dulu nih para pembicara SEOCon 2020 yang malam hari ini bergabung sama kita ya. Bersama saya, nah, saya kasih profilnya sedikit ya. Jadi dari intipan di LinkedIn-nya, yang pertama kita ada Mas Rade Tampu Bolon, betul ya, Mas Rade ya? Yes. Mas Rade itu adalah CEO dan co-founder dari Sociabas. Cerita dikit dong tentang Sociabas, mungkin. Ya, Sociabas ini marketplace jasa kreatif kita sebutnya. Jadi orang bisa mendapatkan berbagai jasa kreatif kayak misalnya influencer, fotografer, makeup artist, model, MC, musisi dan segala macam. Jadi kayak Tokopedia tapi ini versi jasa kreatif gitu. Oh, jasa kreatif sama influencer juga ada berarti ya di sana ya. Influencer ada. Sip, mantap. Sekarang lagi sibuk apa di Sociabas? Ada sesuatu yang menarik gak yang biar teman-teman peserta webinar kita tahu juga nih? Ada sih, kita lagi bikin fitur baru tapi lebih untuk ke pihak kreator dan talentnya. Jadi kalau di luar ada Patreon, nah kita bikin fitur yang sama gitu. Tapi kemudahannya adalah orang bisa support kreator yang mereka suka dengan GoPay, OVO, dan wallet lainnya. Oh, mantap. Oke. Sebelumnya lu berarti kalau di LinkedIn tuh ada gabung di Klik Dokter juga ya? Yes. Iya nih, kayaknya alumni. Udah lama. Karena relate sama Miftah. Iya. Betul. Miftah ini suksesor. Lu di Klik Dokter sekarang sibuk apa, Miftah? Bisa cerita dikit gak? Di Klik Dokter, gue baru jalan hampir 3 bulan sih sebenarnya di Klik Dokter ini. Kerjaan lebih ke digital performance, SEO, media sosial, termasuk YouTube, editorial plan, editor kayak gitu. Ya lagi sibuk untuk membangun flow aja sih sebenarnya 1 bulan 2 bulan ini untuk konten-kontennya, site structure, terus ada beberapa kayak Alubumil juga kan kita pegang juga sih, apps, lebih ke apps. Oke, mantap. Nah, di profil LinkedIn lu gue juga lihat lu ada Amicis, berarti sama Jo Handaya yang kemarin kan ada. Iya. Jadi gue sama Jo, Yahya, sama Imam juga, itu kita ada di Amicis juga sih, lebih ke agensi. Kalau misalkan ada klien paling gue kadang ikutan, kadang lebih kayak planning lah, jadi kayak planner kayak gitu untuk digital performance ya. Kalau untuk Amicis ya. Oke. Jo kemarin yang pertama ya, hari pertama ya. Jo hari pertama. Iya. Oke, buat yang lain yang mengalami suara ya, saya baca chat suaranya putus-putus ya. Mungkin bisa dilihat yang putus suara saya, suara Miftah, suara Rade, berarti dari kita ya. Tapi kalau suaranya lancar ya atau
beberapa bilang lancar, berarti mungkin Anda yang lagi ada masalah sama koneksinya. Gak usah takut ya, karena ini kita rekam ya. Tapi saya berharap kalian nggak cuma lihat rekamannya. Kenapa? Karena dua hal. Satu, ya kalian bisa interaksi langsung nanti di sesi tanya jawab. Yang kedua, kita punya quiz untuk bagi-bagi tiket gratis ya. So ditunggu nih ya. Berharap kalian akan sampai selesai, karena di 2 webinar kemarin kita itu sampai harus hard stop ya, karena waktunya sampai 2 jam dan kita ngeliat udah malam banget ya, kita stop ya. Semoga hari ini pembicaraan juga seru sih ya. Jadi ada satu pembicara kita tadinya Paul Bonardo, tapi sampai malam ini saya nggak bisa connect ya. Mungkin kalau nggak bisa sibuk ini ya. banget ya. Ini pemain itu yang lama ya. Iya, udah lama banget ini Om Paul. Dari zamannya masih pakai software aneh-aneh, dia juga bisa. Nah, gue juga ngeliat ya bagusnya si Paul nanti mungkin juga bicara soal SEMrush nih di terakhir cocok kali ini. Ya, karena kita bicara soal tools ya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi kayak tadi saya cerita ya, di webinar kita akan bagi 4 tiket SEOCon ya, giveaway ya. Jadi 2 tiket SEOCon itu bicara soal siapa yang paling cepat jawab quiz di webinar kali ini ya. Dan 2 tiket SEOCon lagi buat kalian yang share ya, apapun insight atau apapun wawasan atau tips SEO yang keluar dari diskusi ini, kalian share di sosial media kalian, baik di Facebook maupun di Instagram. Namun jangan lupa kasih hashtagnya SEOCon 2020 ya. Karena nanti kita di tim kita akan cari siapa yang sharing paling bagus ya. Sharing paling bagus. Oh, kok nggak salah kita akan bagi tiket tambahan lagi nanti ini buat yang sharing ya. Karena yang kemarin ternyata ada yang lupa share, jadi kayak kita lupa announce, jadi kayak nggak banyak yang sharing gitu loh. Ya. Jadi kita akan kasih surprise gift buat kalian yang share semua insight, wawasan, tips ataupun rangkuman mungkin dari apapun yang kita bicarakan malam hari ini. So pastiin ya, semoga malam ini kalian beruntung dapat 4 tiket, salah satu dari 4 tiket SEOCon yang akan kita kasih ya. Dan buat kalian yang mungkin nanti mau datang ke SEOCon, kita ada bukan penawaran lah, salah satu privilege lah, dapat diskon 30%. Jadi buat kalian yang pakai diskon Doxa akan dapat potongan 30%. Kira-kira itu. Oke, so kita mulai pembahasan kita ya. Nah ini menarik nih ya, karena nanti kalian tentunya pemain digital marketing yang lama ya, kalian udah ngerti lah pahit atau manisnya SEO ya. Nah sekarang kita mau bahas satu topik, yaitu gimana caranya winning in local SEO ya. Nah sekarang menurut Miftah dulu deh, Miftah. Kalau orang bicara lokal SEO, yang kebayang sama Dikau apa sih sebenarnya? Kalau yang kebayang dari gue sih paling GMB sih, yang duluan. Lokal SEO ketika kita nge-search pom bensin terdekat, terus restoran terdekat, itu kita dapat kayak semacam snippet atau skema gitu. Langsung ada ngasih list, review, kayak gitu. Itu yang lokal SEO menurut gue sih. Lebih ke arah sana sih. Gimana dengan website? Kalau website dia lebih otomatis, kalau website itu di bawah dari lokal SEO itu sendiri ya. Menurut gue lokal SEO itu lebih ke yang kayak dianya list yang ada relevansi dengan, yang pertama itu relevansi dari yang behavior orang yang mau mencari, kayak modelan orang mau nyari apa, kayak restoran. Terus tempatnya di mana, yang lebih dekatnya dengan tempatnya itu seperti apa. Misalkan Tangerang, berarti Tangerang Selatan, terus di optimasi situ. Kalau misalkan untuk website sendiri itu di bawah jauh. Kalau sepengalaman gue sih dia duluan kotak kayak gitu, terus di bawahnya ini ada website, dan itu kalau untuk website kayak gitu ya lebih ke kontennya. Biasanya banyak list kayak gitu, list yang makanan kalau misalkan pom bensin atau bank, biasanya ATM kayak gitu. Pengalaman saya sih itu sih. Oke. Tapi berarti nggak menutup kemungkinan cuma Google My Business saja ya, berarti website yang kayak
kita punya jasa apa ya, salon misalnya, sebenarnya kan kita bisa main juga di sana. Bisa banget. Terutama yang paling banyak itu kan kayak ATM, apartemen, kayak gitu bisa main di situ sih biasanya. Dan itu menurut gue sangat worth it sih. Sangat worth it untuk bisnis sendiri sih itu. Karena beberapa gue pernah baca itu di search engine apa gitu, gue pernah baca ngelihatnya itu orang tuh nyari untuk lokal SEO itu yang bener-bener yang terpercaya. Kadang ada beberapa yang kadang kita itu kayak kayak putus asa gitu loh untuk nyari. Pernah nggak sih kita nyari restoran terdekat restoran terdekat, terus pas dilihat infonya nggak jelas. Infonya kadang nomor teleponnya nggak ada, name-nya nggak ada, jadi yang kayak aduh apaan sih ini, terus mulai scroll ke bawah kayak gitu. Oke. Lebih ke sana sih. Kalau dari lu Rade, kalau lu dengar ada orang nanya lokal SEO yang kebayang di pikiran apa nih Dek? Ada Lokal SEO. Iya, misalnya tanya nih lokal SEO dah. Nah, kalau kita bicara lokal SEO tuh tadi si Miftah kan bilang waktu lu putus nih, Miftah bilang itu bicara soal GMB. Yang keinget dia lokal SEO GMB. Ya, website sih bisa, tapi mungkin kayak betulin kalau gue salah ya. Tapi kan kalau lu dari argumennya kan lokal SEO tuh lebih banyak kita bicara soal GMB ya. Ya Miftah ya. Nah, kalau menurut gimana? Apakah website ada peluang untuk bisa main di lokal SEO? Dek? Oh, ke gue ya, tanyanya ya. Kita bicara soal lokal SEO dulu nih. Tentang lokal SEO ya. Maksudnya kalau dengar lokal SEO, persepsinya apa gitu? Iya. Persepsinya apa yang ada di pikiran Bapak? Mungkin lebih ke local search. Jadi misalnya kita specifically mau nyari, kalau yang relevan dengan Sociabas gitu ya, misalnya nyari influencer moms di Medan gitu, atau makeup artist di Bali kayak gitu. Jadi harapannya yang satu orang cari ya benar-benar dia langsung dapat ya sesuai yang dia butuhkan. Dan kalau bisa yang terdekat dengan lokasi dia juga, misalnya butuh makeup artist, kalau bisa jangan yang di ujung Bali atas gitu, tapi harapannya bisa yang di dekat dia gitu kan. Nah, kebayangnya gitu sih kalau yang relevan dengan industri kita. Jadi benar-benar butuh talent yang localized. Gimana caranya kita bisa menghadirkan search result yang memang tepat gitu untuk yang mereka cari. Ya sebenarnya berarti begini ya, kalau kita ngelihat sebenarnya tantangan terbesar nih ya dari para pemain SEO, business owner atau pemasar gitu ya, yang main lokal gitu ya. Contoh lah, kita punya kita sendiri ada klien misalnya jualan genset gitu misalnya. Tantangan terbesarnya kan sebenarnya kan kita tuh pengen menguasai kota-kota yang kita anggap target market, bener gak? Ya. Genset di Jakarta, genset di mana, maunya kan kita semua gitu kan. Ya. Nah, yang tantangan terbesar pertama satu nih, ya. Kita itu secara nggak langsung kalau kita main di keyword yang transaksional, ya. Transaksional tuh berarti harga gitu ya, harga. Ya. Lawan kita kan sekarang kan marketplace yang gede-gede nih, yang punya tuh kayak solid banget, yang udah punya segala macam ya, timnya si Reza dan kawan-kawan lah, ya timnya Lapak segala macam, ya. Sebenarnya kalau kita bicara local SEO, sebenarnya ada peluang nggak sih buat apa ya? Kalau saya bilang buat para distributor barang atau online shop gitu ya, untuk bisa compete sama si marketplace yang tim SEO-nya tuh komplit segabrek gitu loh. Kayak dia punya timnya benar-benar ideal banget. Ya, itu pertama, kita masih punya peluang nggak? Dan kalau masih ada peluang, kira-kira tips dari kalian, celahnya tuh di mana? Ada kayak gambaran nggak kira-kira? Untuk dari mana dulu nih? Terserah. Lu dulu deh. Ya, dari pengalaman lah. Dari pengalaman. Yeah. Misalnya kalau dari gue pribadi, halo, keputus ya. Halo, putus. Ya udah Rade, lu dulu deh. Oke. Ya kalau misalnya ngomongin melawan marketplace yang gede ya
challenging juga ya. Mungkin ada apa namanya loophole lah ya. Maksudnya belum tentu mereka perfect 100% kan. Mungkin bisa ambil celah-celah yang belum mereka ambil gitu ya. Walaupun ya harus tetap waspada ya. Maksudnya mereka juga timnya kan banyak kan. Dan maksudnya mereka toolsnya dia yang pakai segala macam lebih canggih juga gitu ya, challenging juga mungkin. Tapi kalau misalnya domain expert, maksudnya salah satu isu kan Google juga ngecek nih website kita memang domain expertise-nya di topik ini nih, mungkin itu bisa jadi salah satu kekuatan ya. Kalau marketplace kan general banget. Benar ya, juga. Mungkin kalau misalnya hampir semua page di kita tentang tadi apa sih barang yang dijual tadi? Genset misalnya. Genset gitu kan, tiap halaman apa genset, terus dari genset tipe A sampai tipe Z semua variasi semua apa ada gitu. Mungkin Google akan cek, oh ini ya leadernya dia nih di area genset nih, mungkin marketplace ya nomor sekian gitu kali ya. Nggak tahu, itu my opinion. Ya. Oh, dari sudut pandang lu berarti gini ya, secara langsung berarti marketplace mungkin menangnya di transactional keyword, mungkin di harga, dibeli gitu ya. Tapi mungkin kalau kayak gua tangkap, kita dapat area lain kayak misalnya apa? Info gitu ya. Atau info, educating customer, pertanyaan-pertanyaan mereka muncul di benak mereka, education, information. Jangan jadi distributor genset gitu, nggak tahu ya. Iya, mereka kan product page doang kan, mungkin kita bisa banyak page yang lain-lain sih. Dari lu gimana Miftah? Ada tambahan nggak sih? Karena dia baru cerita tadi nih waktu lu putus, dia bilang ada angle lain yang nggak ketep sama si marketplace sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk opini gue sih, kalau untuk lokal SEO sendiri kita masih punya peluang sih. Bener yang kata Mas Rade itu, kita juga punya peluang kecuali di masalah harga ya. Soalnya user journey ketika harganya maksudnya keyword harga kan? Iya, keyword harga. Jadi ya yang kayak transaksional yang udah menjurus ke sana itu agak sulit untuk bersaing dengan marketplace. Cuman masih bisa kita mainkan bagian info, betul, untuk di infonya, untuk profile barang juga masih bisa, masih sangat bisa kan. Bisa kencang dikit ya? Kayaknya cek. Sip. Jadi kalau untuk di website biasa sih masih punya peluang sebenarnya, walaupun itu di bagian harga ya. Kalau untuk di bagian harga itu, gue pribadi sendiri kadang lebih kayak modelan, sorry boleh nyebut merek kan? Apa? Kita kalau misalkan gue search sneakers atau mereknya itu kayak Nike atau kayak gimana, gue pasti untuk melihat harga secara untuk informasional masalah harga doang. Itu pasti gue ke brand Nike-nya. Tapi ketika gue pengen transaksi, gue pasti yang gue cari itu keyword yang transaksi, kayak misalkan beli sepatu Nike kayak gitu. Jadi emang bener-bener udah di funnel, yang dimana funnel itu orang udah mau transaksional. Itu yang kadang putus sih sebenarnya dari yang Tokopedia atau e-commerce lainnya. Kadang ada yang kayak modelan profile, informasi produk, terus harga ini berkat trustednya kayak gini. Kayak misalkan Nike ya, gue harus ke websitenya Nike buat memvalidasi harganya segini bisa atau enggak gitu loh, bagus atau enggak, sesuai atau enggak dengan barangnya, gitu. Lebih kayak ke itu namanya tetap informasi kan, tapi tetap mengarah ke arah harga, cuman nggak yang transaksi, gitu. Nah untuk bikin yang kayak gitu tuh gue lebih mengacu ke yang kayak kalau gue untuk optimize lokal ya, lebih mengacu ke yang kayak informatif banget, pasti kontennya pasti informatif banget. Terus antara user journey-nya si keyword dengan isi konten kita relevan, yang kayak relevan kayak gitu. Jadi bener-bener kita harus deep buat audit nih, keyword ini harus masuknya di bagian mana biar nggak bersenggolan dengan si e-commerce ini. Iya, sebenarnya kayak gitu. Iya. Oh, oke. Dari gue sih gitu sih. Oke, jadi sebenarnya peluang masih ada lah ya, dan mungkin ya kayak kita tahu mungkin marketplace juga ngejarnya nggak keyword yang panjang-panjang juga, dia biasa kan
menangnya di yang pendek-pendek kan, harga genset, harga genset X gitu, harga genset B gitu, kayak ke sana ya. Nah, oke, sekarang kalau kita keluar dari marketplace nih, ya, ini yang sering banyak terjadi nih. Gue pribadi sering dapat pertanyaan nih kayak gini. Dia kan kayak tadi balik lagi lah distributor ini ya. Kita bicara lokal SEO, dia pengen menang di Palembang, pengen menang di Bali, pengen menang di mana, padahal dia distributornya di Jakarta. Nah, bukan lucunya ya kita tahu lah bahwa Google itu listingnya kan bisa beda-beda, bener kan? Pada saat kita bilang distributor piano, misalnya piano ya, distributor piano Palembang, tapi kita ngecek dari Jakarta sama orang Palembang langsung ngecek, mungkin listingnya kan beda, bener kan ya? Gak tahu ya, ini menurut gue sih gitu karena kayak sekarang aja kita bareng-bareng search keyword, bisa aja listing di komputer sini sama di komputer Dikal bisa beda gitu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya dia pengen menang nih di kota-kota di luar dari lokasi areanya dia. Nah, ada tips nggak? Apakah kita perlu, kalau menurut lu ya, bikin GMB khusus buat di kota sana, ya? Atau I don't know. Ada tips khusus nggak? Selain keyword, selain kita tambahkan misalnya bikin satu halaman yang ada kota Palembangnya, ada kota Balinya, kan biasa kan the old school kan kayak gitu ya, ya kita tahu ya, dia bikin banyak tuh, cuma ganti nama kotanya doang gitu kan. Atau kalau dari sudut pandang lu nih, kalau kita bicara local SEO, kira-kira ada yang bisa kita lakukan? Kalau untuk gue dulu ya, gue kebetulan megang salah satu perusahaan yang ada di Palembang sih sebenarnya, advertising. Jadi dari advertising ini si teman gue ini dia pengennya menang di areanya Sumatera. Jadi gimana caranya si keywordnya dia yang kayak advertising, cuman keyword lokal. Keyword lokal. Jadi benar ada perbedaan antara gue nyari di sini dengan keyword lokal tersebut dengan pas gue nyari di Palembang, itu berbeda. Memang benar, cuman kadang nggak terlalu jauh sih perbedaannya di bagian itu. Cuman kalau harus untuk daftarin Google My Business terlebih dahulu, kayaknya nggak begitu harus sih, harusnya ya nggak begitu harus banget untuk pakai Google My Business itu. Tapi kalau misalkan bisa, kalau memang ada kantor lu di Jakarta misalkan, ya udah why not lu lakuin itu gitu. Terus kalau untuk kita optimize sendiri, sebenarnya cara-cara old school juga masih work untuk sekarang ini. Kayak modelan kita tambahin keywordnya, maybe untuk tambahin keyword. Terus yang kadang orang lupa itu di bagian backlink-nya, gitu. Jadi yang di bagian backlink ini justru berperan penting juga nih untuk lokal SEO sebenarnya, untuk lokal SEO. Ini di jauh ketika kita udah ngomongin on page yang udah selesai gitu loh, udah yang kayak udah mentok. Ini on page sudah bagus banget, termasuk di dalamnya relevansi keyword dengan si kontennya, dengan isi kontennya udah selengkap apa, informatif apa. Terus kita mau nge-ranking ini ya dengan backlink juga sih sebenarnya itu masih work menurut gue. Nah, dengan backlink ini justru kayak senjata andalan sih untuk sekarang ini, yang kayak gitu untuk optimize itu. Oke. Mungkin dari Paul sih harusnya yang kayak backlink kayak gitu. Paul ya. Paul kota, jadi dia nggak bisa join. So saya lagi coba hadirkan Paul hari Kamis. Kemarin sempat juga gue discuss dengan si Paul kan untuk seberapa kuat sih sebenarnya backlink ini untuk kayak lokal, untuk kayak modelan di Tangerang doang nih. Misalkan di Jakarta dengan Tangerang itu seberapa kuat sih sebenarnya. Itu tuh yang kayak modelan fungsinya dia ini kayak pingler gitu loh. Kayak ngepingin, makanya ini yang jadi kayak modelan influencernya. Modelan yang kayak influencernya jadinya lebih ke influencer ya bukan backlink gue ngomongnya. Kalau backlink tuh kayak jelek banget gitu loh. Kalau dalam mindset gue backlink tuh yang kayak aduh apaan nih gitu. lebih ke untuk di lokal itu lebih ke influencernya, lebih ke sananya sih.
Kita sebutnya bahasa yang lebih bagus media outreach. Yes. Kalau gue content amplification. Kalau gue biasanya. Tapi setelah aja sama aja backlink. Semakin bahasanya rumit, billing kita bisa naik. Iya. Ada aja. Nah, Gitu kalau dari gue sih Om. Iya ya. Dia ada pengalaman nggak? Misalnya nggak tahu dulu waktu di Klik Dokter atau di Sosiamba sendiri lagi meng-SEO kan, mau menang di daerah mana nih? Atau ada oke di Jakarta udah bagus gitu ya, lihat dari kantor udah bagus, tapi lihat dari luar kota belum bagus. Kita mau amplify ke kota-kota lain gitu. Biasanya ada pernah punya pengalaman nggak yang dilakukan biasanya apa gitu? Mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman yang ada di webinar. Kalau yang relate dengan Sosiaba sih, karena kan kita talentnya juga kan tersebar di berbagai kota kayak gitu kan, walaupun belum semua kota, tapi ya setiap konten baru yang setiap page ya kan, setiap ada misalnya nih makeup artist di tadi Palembang gitu kan. Oke. Jadi setelah sudah ada beberapa jumlah makeup artist Palembang yang terkumpul, kita bikin page sendirinya gitu, jadi makeup artist di Palembang. Jadi kita bikin page yang isinya itu makeup artist di Palembang doang kayak gitu. Nanti ya semuanya ya disiplin-disiplin old school lah ya, dari slide-nya, dari image-nya, dari title description, kita riset juga yang ada di sekarang page one apa nih, kita coba rapihin sesuai yang kira-kira bakal lebih bagus kayak gimana gitu. Jadi setiap terkumpul jumlah talent apa namanya yang baru-baru itu kita bikin page-nya lagi. Jadi the more talent that we have, ya harapannya lebih kuat juga SEO-nya sih kayak gitu. Atau di sini ya, udah ada belum? Sosiaba ada ya? Ada tuh. Nomor berapa tuh? Yeay. Ya, ini saat Rade lagi ini gue lagi tes, bener gak dia omongin? Yang makeup artist Palembang ya, kita lihat ya. 1, 2, 3. Nah, itu jadi kerjaan kita tuh tiap hari bikin page kategori ya kan, butuh MC, bahkan misalnya MC di Jakarta, tapi kita breakdown lagi MC di Jakarta Selatan, MC Jakarta Timur, kayak gitu-gitu sih. The more talent that we have, kita bikin kategorinya lagi. Mungkin nanti lebih spesifik lagi MC di Bintaro Selatan atau MC di Tangerang Selatan kayak gitu. Jadi tugas kita perbanyak talent, baru kita SEO-in. Oke, bagus ya. Jadi ini istilahnya peluangnya mah ada lah ya berarti ya, peluangnya ada ya. Kita bisa benar-benar ranking di luar kota tanpa kita harus punya fisik di sana. Gitu. Ya, kalau ada fisik tambahan sih paling Om, kalau untuk bagian itu ya, kalau gue lebih kita ngomongin shop yang mana website yang ada kan, yang listicle website tersebut. Itu menurut gue yang pergerakannya itu nggak begitu signifikan. Justru kalau misalkan Om Victor coba deh search di advertising Palembang, itu dianya ada advertising Palembang. Nah, ini yang ada yang kayak Google, yang paling atasnya ini, yang more place itu. More place ini ya. Ya, ini justru yang lebih kencang pergerakannya itu bagian ini. Oh. Yang ini. Ini yang paling Ini apa maksudnya? Apa? Kencang itu apa maksudnya? Kencang pergerakan yang kayak dance-nya itu kencang. Tukar terus, walaupun di wilayah yang sama itu kadang tukar terus. Kadang ada yang kayak Citra Surijaya itu kompetitor gue yang naik turun kayak gitu terus. Kayak beberapa waktu kayak seminggu 3 kali ganti-gantian aja. Itu yang kadang yang lebih, justru kalau misalkan yang di website yang di bawah itu stuck udah lama, kayak modelan yang di bawah ini paling sebulan 2 bulan ganti. Justru yang di atas place itu persaingan di atas yang naik turunnya lebih banyak. Yang bawah nih kayak lebih stabil ya. Iya, lebih stabil kalau yang di bawah. Soalnya kita ngelihat user experience juga kan sekarang lebih banyak ke mobile kan. Kalau untuk di mobile sendiri mereka kayak model malas buat nge-scroll ke bawah lagi gitu loh. Jadi lebih kayak informasinya itu udah dapat semua di atas itu. Gitu. Lebih ke arah sebenarnya. Kalau dari persaingan yang gue pegang ya, yang di sini lebih ke sana sih. Kalau misalkan yang sulitnya itu yang kita di bagian yang paling atas ini, yang more place yang ini.
yang si tempatnya ini. Oke. Ini yang kadang sedikit tricky sih untuk ngelakuin hal itu. Nah, sekarang berarti kita sedikit nih ya, kita akan bahas GMB dulu lah. Jadi kita emang loncat-loncat tapi nggak apa-apa lah. Ini karena pembahasan. Ya. Iya. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu GMB itu kan Google My Business ya. Kalau bahasa Indonesia Google Businessku itu platform gratis ya untuk daftarkan bisnis di Google untuk kebutuhan peta mappack kayaknya ya. Nah, kalau bicara elemen yang perlu dioptimasi, apa aja menurut ya lu satu dulu deh. Misalnya apa? Menurut lu apa? Keyword harus taruh di judul. Tapi kalau misalnya kita PT-nya PT ABC, masa kita bilang PT ABC Advertising Palembang gitu kan aneh juga. Kadang-kadang ada juga kan advertising Palembang slash apa gitu. Karena kalau kita menang di advertising Palembang, kita mungkin nggak bisa menang di creative agency Palembang gitu. Karena kan ininya terbatas, betul nggak? Iya betul. Teksnya kan terbatas. Atau keyword menurut lo jadi ranking factor nggak? Dari pengalaman ini kita ngomong pengalaman ya, karena kan Google nggak pernah declare bener-bener checklistnya seperti apa kan. Tapi kalau dari pengalaman aja nih kita ngomong pengalaman. Sebenarnya kalau dari gue sendiri sih sebenarnya lebih ke update sih, lebih ke update di dalamnya. Kayak modelan ada komen, aktivitas itu, konten. Yes, aktivitas kontennya itu yang lebih perlu diperhatiin sih. Kalau untuk kayak meta title terus isi itu yang kayak udah harus lu cantumin gitu loh. Masa iya lu nggak cantumin itu gitu kan? Yang kayak modelan namanya apa, terus nomor teleponnya, jalan alamat yang bener-bener valid, nomor telepon yang udah bagus, open dengan close-nya udah kena. Nah, untuk mempertahankan itu biasanya itu lebih ke kayak komennya seperti apa, terus ratingnya seperti apa, terus ada update apakah di dalamnya yang kayak modelan penambahan foto kah, atau update foto yang terbaru kayak gitu. Itu lebih berpengaruh sih. Kemarin kalau misalkan ini goyang nih yang lagi kita lihat Citra Surijaya, Zeppelin atau Huruf Timbul, ini goyang nih yang nanti gue pasti Mau sambil buka lah, kita coba lihat dikit. Ya. Buka. Ini kita ini loh apa ya? Impulsif, bukan impulsif ya, ini dadakan. Rekayasa. Itu malah website gue kerendam tuh di luar tiga besar tuh. Cuman nggak begitu ngurusin sih sebenarnya, mereka nggak begitu aware sih. Lebih ke Google My Business ini. Oke. Jadi pertama aktivitas konten, berarti posting di ininya ya. Lebih ke aktivitas kontennya. Yang kayak ada postingan kayak atau gambar yang terbaru atau ada yang komen. Biasanya kalau misalkan kita itu kesel nggak ada yang komen-komen kan kita blast aja nanti. Kanak-kanak gitu. Kayak gimana komennya, atau kan nanti minta si klien kan minta review dong ini di sini. Ada website kita di keyword ini biasanya kayak gitu. Itu menurut lo juga inilah ya, masuk pengaruh. Masuk aktivitas yang di dalam GMB itu sendiri sih. Itu pengaruh gue. Satu sisi ini kita juga bisa bicara negatif SEO juga nih, karena kalau ada orang nggak suka dikasih bintang 1 bisa aja kan? Bisa. Nah, ini ada bintang 1 nih. Bisa. Oke. Dan bintang 1 ini, oh ya, setahu gue ini local guide juga ada levelnya kan ya, betul nggak? Benar. Jadi kalau bintang 1-nya, kalau menurut saya ya ini menurut saya nih, kalau bintang 1-nya itu dilakukan oleh orang yang level local guide-nya masih kecil, mungkin nggak gitu ngaruh kali ya. Tapi kalau bintang 1-nya adalah orang yang punya, nggak tahu ya, bener nggak sih? Kan local guide ada level-levelnya kan, ada standar apa? Bener nggak sih? Iya, benar. Ada level-levelnya yang level guide itu. Iya. Oh ini reviewnya gede-gede nih. Iya. Reviewnya gede kayak gitu. Oke. Berarti kita udah bahas sedikit GMB ya. Jadi GMB itu kan gratis ya. Yang intinya aktivitas konten tadi Mita udah sempat share. Jadi kontennya coba menambahin dong yang GMB. Ya, misalkan dapat review ya. Tapi masalah reviewnya ini dia bayar orang review atau ada orang haters yang nge-review, sebenarnya Google nggak bisa deteksi, nggak tahu bisa deteksi gak sih?
menurut gua nggak bisa deteksi, cuma Nggak bisa. menurut gua Nggak bisa. Nggak bisa kayak. Ya. Ya ini kelihatan juga sih karena yang di atas nih reviewnya sampai 44 tuh ya. Iya. 44 ya, dia reviewnya banyak ya, yang lain di bawah 44. Tapi review kayaknya emang lumayan ngaruh ya. Berpengaruh. Nah menarik Kita juga di di sini sosial yang direkomend, dia direkomend tapi nggak punya website nih, ada juga ternyata ya. Jadi ada di Google Web My Business ini dia ada website kayak micro site gitu, Om. Gue pernah klik. Gue pernah nyoba-nyoba tuh dulu. Kayak gini, kita nggak punya website, terus nanti dikasih sama dia kan microsite-nya kita edit sendiri tuh. Cuman ya bener-bener simple banget sih. Bener-bener. Ya, yang ada di ini ya, bentar ya, sambil kita coba lihat nih. Jadi buat kalian yang belum pernah main ke lokal SEO, ada namanya site. Ini ya, situs. Iya. Situs ya. Situs. Ada situs. Ya. Nah, kita bisa bikin website sini lah ini ya. Gratis ya. Iya. Oke. Gratis. Oke. Nah, Itu harus berapa sering posting tuh ya di situ ya? nah, berapa kali posting? Soalnya gue pernah tes sih posting terus, maksudnya kan dapat email notifikasi tuh ada sekian ratus views, ada sekian ratus views. Maksudnya banyak juga yang view ya, tapi nggak tahu itu beneran di view atau bikin kita happy doang awal-awal, nggak tahu sih. Iya. Tapi Ini kayaknya efek kali posting ya. Di gua punya sendiri ya. Akhir posting apa tuh? Postingan terakhirnya September. Tapi ada yang lihat loh. 250 lumayan loh. Ini ada yang klik loh. Oke. Ini kita sendiri jujur kita belum pernah ini sih, belum pernah mengoptimasi dari sisi posting. Ya. Tapi kalau dulu kan Google Plus juga gitu kan, kayaknya banyak yang lihat, banyak yang follow, tapi beneran nggak sih ada yang lihat gitu ya? Kadang kalau Google Plus sih kadang yang scroll aja kelewat itu biasanya dihitung lihat, Mas. Udah dihitung ya. Iya, biasanya. Oh, jadi view aja udah dihitung ya. Iya, biasanya kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi nih. Nah, sekarang yang banyak orang ini juga, yang banyak orang ya istilahnya bertanya-tanya lah, saya sering dapat pertanyaan, perlu gak sih kita mengoptimasi keyword terdekat, nearby gitu? Perlu ya, masih perlu sih. Itu menurut gue masih penting sih untuk yang kayak untuk nearby kayak gitu. Nearby artinya benar-benar di website kita tuh ada kata-kata nearby atau ada kata-kata terdekatnya atau apa gitu. Oh, enggak. Buat ini. Kalau untuk sekarang ini enggak. Kalau untuk sekarang ini gue berdasarkan yang gue lakuin di itu enggak. Tapi kalau dulu iya. Kayak dulu iya. Kalau dulu iya. Kalau sekarang itu enggak deh itu. Kalau untuk lokal SEO sendiri, iya. Oke, jadi tadi kalian sempat mention berarti normal SEO yang biasa dilakukan juga tetap jalan lah ya berarti ya. Yeah. Yang kita bahas-bahas semua masih jalan ya. Apalagi ya yang orang sering tanya ya, skema. Kira-kira masih efektif nggak kalau buat local SEO nih? Soalnya kan ada skema namanya local business ya. Coba ya kita lihat ya. Skema local business. Ya, ini plus minus sebenarnya sih. Ya. Nah, local business nih. Ya. Jadi di sini benar-benar tulisannya kan dengan local business, skema local business ya. Kita tuh ngebantu Google ngasih tahu bisnis kita tuh tentang apa. Gitu. Ya, skema local business ya. Nggak tahu menurut Raden ya, pernah explore nggak skema? Atau kalau yang local business skema tuh belum kita belum. Oh, belum sana ya. Oke, kalau Miftah pernah mengeksplor skema nggak yang relate sama local SEO? Dia ada dampak. Kalau untuk yang local SEO masih sih kalau untuk yang itu kayak cuman belum ada garansi yang harus melakukan hal itu gitu. Tapi kalau gue biasanya itu make untuk yang skema lokal itu, skema lokale gitu kan tulisannya itu. Iya. Di padnya. Biasanya gue masukin sih data itu untuk skema lokal.
Coba ya. Dan itu kan menurut gue masih jalan sih harusnya ya, masih jalan banget. Soalnya di setiap page gue itu pasti gue kasih itu kalau untuk skema lokalnya. Right. Oke. Kasih tunjuk ada nggak ya? Bentar. Coba kita lihat ya, advertising Palembang tapi bukan yang di Google My Business tapi di sininya nih. Misalnya Bonafit. Ya, ada ininya ada. Ya teorinya, ya kalau bicara teori atau dokumentasi dari Google kan sebenarnya ini kayak ngasih tahu Google bahwa website kita nggak ada. Oke, berarti skema nggak mesti ada lah ya. Ini kita lihat situs di advertising Palembang tadi yang kita tes nih nggak pakai skema, ini nggak pakai skema, nih nggak ada skemanya. Coba terakhir Sriwijaya Grafika Co ID. Nggak ada semua, Pak. Nggak ada semua. Kalau yang di Palembang nggak ada semua, lebih kayak lokal itu kalau untuk organisasi, kayak place. Kalau misalkan kita menunjukkan sebuah tempat, biasanya ada kayak tempat kantor kayak gitu, biasanya ada D-nya lokal. Apa ya? Ntar gue kemarin yang apartemen itu bikin sih. Nah ini ada skemanya nih. Ada organization dia namanya, organization namanya Grafika Wijaya, tapi nggak ada skema lokal bisnisnya. Kalau di website kita yang ini ada sebenarnya Dokter Digital, ini contoh ya. Ini gue taruh skema ya. Tapi pengalaman ya ini tidak memberikan dampak langsung, cuma saya punya pemikiran kalau kita pakai local business harus align, harus sama yang didaftar di Google My Business. Yes. Jadi di Google My Business kan bisa jalan ruko bla 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 bla. Nah ininya harus sama nih, gitu. Menurut gue ya. Balik lagi ini kan kalau kita bicara SEO kan nggak bisa dijustifikasi apa ya? Istilah kerennya tuh apa? Sebab akibat. Iya. Tidak menjustifikasi rules-nya, apa sih, causation nggak sama correlation. Ya, nah ini lebih ke lokal itu lebih ke kayak tempat apartemen, kayak wisata kayak gitu biasanya ya. Gue pernah ngeliat tuh. Oh ini si. Oh iya, jadi kalau lokasi ya kayak apartemen gitu, mending pakai inilah ya. Iya. Bentar ya. Wah, ini ada Johandaya juga nih, Johandaya yang ada di chat. Bentar. Ya, skema perlu Pak. Ada dari Superman. Ya, thank you. Skema perlu. Mas Miftah kayaknya di kantor. Ya, skema perlu nggak perlu sebenarnya kembali ke inilah. Kalau saya cuma ngelihat dari overview daripada Google Documentation bahwa skema ini goalnya adalah ngebantu si search engine mengerti konteks dari website kita. Ya. Tapi balik lagi dibuktikan ya dari advertising Palembang yang masuk top atas ini nggak punya skema tapi ya. Ya, yang punya skema malah di bawah, jadi nggak direct correlation aja sih. Ya. Tapi banyak faktor ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita misalkan bicara secara luas, kalau ngomongin botnya ya, skema itu sebenarnya perlu karena ya bener kata lu tadi Om, yang kayak Google itu mesti tahu nih type website-nya lu seperti apa kayak gitu. Mungkin yang di bawah tadi dia nggak perform, mungkin itu ada kolerasinya dari kontennya dia juga. Sebenarnya skema itu kalau misalkan kita mau urutin rank faktor pun itu cuma salah satu sebagian kecil doang sih sebenarnya. Kayak kalau kata gue dulu zamannya dulu itu dapat nomor satu yang kayak modelan snippet atau kayak Google My Business itu yang kayak dapat some gift doang gitu loh dari Google. Oke. Kita udah ngelakuin itu. Oke. Ya, jadi lebih kayak kado aja. Wow, udah dapat nih kayak gini, udah nomor satu kayak gitu. Jadi kayak ada dengan skemanya itu untuk lebih ke ngasih tahu Google-nya sih kalau untuk menurut gue ya.
Harusnya mereka udah menerapkan itu sih untuk lebih mengasih taunya. Nah, kalau misalkan ngelihat yang di devisjaya.com mungkin dia nggak ada, Bonafit dia nggak ada, Citra Sriwijaya dia nggak ada. Coba kalau dia ada itu makin kencang lagi mungkin ya. Ya. Dengan nggak ada aja tuh kayak gini gitu. Ini lo punya kan? Bener nggak? Hah? Ini yang lu mainin kan, Bonafit? Iya. Itu yang gue mainin. Kenapa? Lu tau gak gue bisa tahu dari mana? Kenapa? Karena lu ada ranking di bawahnya, bos. Medium. Itu nggak pernah loh itu. Siapa yang bikin ya? Emang ada ya? Wah. Emang iya ada ya? Ini contoh praktisi SEO yang main dua listing nih. Ada ya? Makanya udah lupa gue itu. Ada ya? Bentar. Iya sih. Oke, sekarang lu cerita dikit deh. Jadi ini langsung kita studi kasus dikit tanpa membuka rahasia lo. Kalau ada sesuatu yang teknik lu yang mungkin terlalu rahasia, lu nggak buka nggak apa-apa. Ya, karena ini kan kita sharing lah. Tapi paling nggak at least lu udah masuk di top 2 sebagai advertising Palembang nih, Bonafit ya. Jadi yang kalian di Palembang kalau mau SEO nih, ada Miftah, terbukti nih ya. Yang lu lakukan apa aja sih di sini sebenarnya agar lu bisa masuk di lokal SEO ini, lu menang di advertising Palembang keyword ini, lu biasa apa aja? Satu, lu tambah keyword kan pasti kan? Iya, karena keyword. Karena ada beberapa yang kayak sebenarnya jujur kalau untuk Bonafit sendiri itu tuh yang website yang nggak keurus sih sebenarnya on page-nya. Jadi lebih yang kayak ke bar-barnya aja. Itu tuh nggak keurus sebenarnya. Cuman kayak misalkan gue testing kayak advertising Palembang gue testing pakai meta title-nya yang kayak gini. Pakai meta description-nya yang kayak gini. Terus gue sundul dikit dengan yang modelan medium, modelan media sosial blast, kayak gitu. Jadi lebih kayak orang, oh ada Bonafit gitu loh. Bonafit itu gede loh di Palembang. Oh. Jadi kalau untuk orang Palembang itu gede. Bonafit itu pemain lama yang benar-benar gede. Jadi gue yang mengandalkan hal itu sebenarnya. Jadi tinggal kayak model gue coba, gue juga lah berarti ya. Gimana? Ada faktor authority juga karena pemain lama. Iya, faktor authority-nya. Sebenarnya ini dulu gue tuh dapat hibahan dari orang yang kontennya itu konten generate om. Jadi konten blognya itu generate konten yang dia nge-spin konten banyak banget tuh gue hapusin semua kan. Jadi ujung-ujungnya nge-ranking dia. Authority-nya juga gede gitu. Ya. Oke. Well, buat kalian yang main yang ada di live webinar ya, kalau kalian ada pertanyaan ya silakan posting pertanyaannya. Karena nanti setelah diskusi kita akan ada sesi tanya jawab ya. Ini saya lagi membongkar ya, dua pembicara SEOcon ini ternyata emang di lokal SEO-nya canggih-canggih, bos. Ada Bonafit tadi, yang satu lagi si Rade di makeup artist Palembang juga masuk ternyata. Nah, oke. Satu hal lagi ya. Tadi kita udah ngomong skema ya. Itu ini kita bahas mitos versus fakta lah, skema ya. Skema ternyata tadi di sini ada beberapa Bonafit sendiri nggak pakai skema masih bisa ranking. Jadi skema hanya satu ranking factor. Jadi kalau kalian yang istilahnya getol-getol belajar skema ya, dan ternyata bukan orang, karena skema butuh orang teknis kan ya. Jadi kalau kalian yang teknis pun, kalau kalian jago main konten sebenarnya masih bisa masuk ranking tanpa harus skema segala macam. Nah, ada lagi nih yang kita sering temu nih kalau orang bicara lokal SEO, mitos atau fakta, yaitu nge-embed Google Map. Jadi Google Map itu harus di-embed di website, katanya kayak gitu. Nah, itu fakta atau mitos? Menurut Dek, menurut lu fakta atau mitos? Ada studi gak kalau kita misalnya? Kalau menurut gue sih mungkin nggak relevan ya. Kalau menurut gue sih mungkin itu lebih ke untuk user experience aja sih ya. Mungkin secara sinyal SEO-nya nggak tahu, nggak make sense aja gitu. Tapi untuk user experience ya, untuk dia stay
di situ untuk lihat atau segala macam ya mungkin bagus untuk user. Oh, oke. Kalau menurut lo, Miftah? Termasuk ya user experience bener sih, gue setuju sih dengan Mas Rade kan. Itu yang kayak trust sih, balik lagi kayak trust kayak gitu, di embed lokalnya itu di embed, terus orang ngelihat oh beneran ada nih websitenya, itu lebih ke trustnya aja sih. Menurut gue sih masih ada trustnya aja. Cuman kalau untuk rank faktor itu kayaknya agak jauh juga sih pengaruhnya. Jauh lah ya. Jauh sih. Kalau misalnya yang ngaruh ke rank, kita pasang 100 embed Google Maps. Iya, makanya kayaknya jauh banget gitu loh. Lebih yang kayak orang ngelihat oh ada mapnya, gue langsung klik nih direction, udah kayak gitu sih. Lebih seperti itu sih fungsinya. Oke. Ada tambahan lagi? Kalau menurut lu ada yang perlu ditambah? Gue pernah belajar, waktu belajar lah ya, baca-baca di internet. Salah satu yang perlu kita tambah itu adalah ada istilahnya NAP, Name Address Phone. Artinya untuk menandakan bahwa bisnis ini benar-benar ada gitu. Jadi makanya kita taruh di footer biasanya kan, alamatnya di mana segala macam. Gitu. Nah ini kayak lu nih ya, kan ada ininya. Ada pengalaman nggak? Atau ini jadiin standar nggak buat lokal SEO? Kalau menurut kalian baiknya dijadiin standar nggak? Karena kalau kita bicara NAP, itu banyak tuh lokal SEO NAP gitu. Nah, pasti ada ya. Nah ini kan lokal SEO NAP, name, address, sama phone. Ya phone, name, address, phone number gitu. Iya. Kalau buat lu gimana? NAP penting sih. Itu yang kayak modelan orang yang ya tadi balik lagi ke trust sih. Balik lagi gue kalau misalkan untuk gue breakdown kenapa gue bilang NAP itu penting juga sih. Yang kayak modelan apa ya? 3 elemen inti untuk lokal SEO itu kan yang kayak modelan lu di mana, bisnis lu di mana, terus orang yang nyari itu di mana gitu loh. Itu kayak modelan dekat. Terus relevansi antara seberapa besar tuh relevansi antara yang dicari dengan yang isi kontennya kayak gitu. Nah untuk relevansi ini terkait dengan yang NAP tadi. Kayak relevansi orang keyword mereka mau minta misalkan ATM terdekat atau enggak tuh apartemen terdekat atau hotel terdekat. Otomatis yang di dalam benak mereka itu namanya hotel, nomor telepon sama alamat gitu. Mau nggak mau itu 3 mindset itu yang mereka gali, pasti mereka cari itu yang 3 itu. Menurut gue itu masih penting sih kalau untuk NAP-nya sendiri sih. Nah ya untuk yang ketiga selain jarak antara pencari, relevansi, terus keunggulan. Jadi lu bisa masukin tuh kalau misalkan di Bonafide itu kan gue selalu ngomongin keunggulannya itu seperti ini. Yes. Kayak modelan cepat dan antar jemputnya. Kalau misalkan Bonafide sendiri gue promo nih. Kalau untuk Bonafide sendiri advertisingnya itu antar jemput om. Jadi cuma nelpon gue di sini nih pasangin banner segala macam, kita cetakin, kita antar, kita pasangin gitu. Jadi lebih keunggulannya itu kayak gitu. Makanya yang tiga itu sih yang paling gue andelin sih untuk di lokal sih. Betul. Gue setuju sih. Karena gue pernah baca juga, karena Google sekarang kan udah bicara intent ya, udah bukan lagi bukan cuma keyword doang ya. Betul. Jadi dengan bahas keunggulan kan seakan-akan kayak bilang secara konteks ini kelebihan kita sebisnis, betul kan ya? Oke. Oke, menarik. Nah, sekarang lagi nih. Oke, jadi buat kalian ya, moga-moga tadi kita udah bahas beberapa hal nih, kita udah masuk ke GMB. Ya, elemen-elemen GMB itu apa aja yang bisa dikulik, ya bisa kita oprek-oprek, ya website pun tadi kita udah bahas segala macam ya. Pada dasarnya normal SEO masih tetap jalan, ya saya rangkum sedikit, normal SEO masih tetap jalan, ya kalian bisa tambahkan kota, ya. Tadi kita bicara soal alamat fisik, ya kita bicara soal mitos atau fakta seputar skema, seputar embed Google Map gitu ya. Nah sekarang ada mitos sama fakta lagi nih kalau kita bicara main lokal, ya yaitu
social signal ya. Kalau kita bicara dari Google tidak pernah membuat statement bahwa social signal itu adalah ranking factor. Tapi satu sisi orang selalu bicara propaganda Google kan, ngerti ya? Propaganda. Jadi dia bilang enggak padahal iya, bicara iya padahal enggak gitu. Gak tahu deh. Ini menurut kalian berdua deh, dari pengalaman kalian ngoprek-ngoprek situs biar bisa ranking, sebenarnya social signal tuh seberapa penting ya? Artinya kalau kita bicara backlink, kita bicara nge-share ke sosial media, seberapa dampaknya ke SEO? Dek dulu deh, lu kan perusahaan lu banyak sosmed nih, Sociabuzz. Pernah ngulik-ngulik gak kira-kira hubungan sosial media sama SEO seperti apa? Ya maksudnya kalau kita berpikir sebagai si Google bot-nya aja lah ya, maksudnya kan setiap sinyal itu kan berarti kan bagi mereka, setiap data itu kan bisa mereka ambil untuk meningkatkan sinyal trust sebuah website atau destination gitu kan. Jadi menurut gue sih mungkin social signal itu salah satu yang ngefek, tapi mungkin nggak tahu ya bobotnya berapa besar gitu ya. Tapi ya sinyal gitu. Semakin banyak, misalnya kita lagi banyak dibahas, mungkin Google nggak crawling sosmednya ya, karena ya bukan punya mereka juga, tapi misalnya ada yang share atau habis dari Facebook atau apa ke website itu, mungkin kan Google juga ambil datanya kan, misalnya dari analytics dan segala macam, tadi dia bisa, ini di referral source-nya dari ini nih, kok sering banget ya gitu kan. Dan dia bandingin dengan website lain tadi yang advertising Palembang, nah ini sinyalnya lebih besar nih, mungkin ini akan lebih bagus, relevan bagi user gue dibanding yang lain nih, karena lebih trustworthy kayak gitu sih. Itu mungkin menurut gue sih dari Google Bot pasti dia ngecek lah sinyal-sinyal apapun, mereka kan they like big data gitu, apapun dia olah menjadi sebuah insight. Terutama kalau signal itu, kalau menurut gue signal itu juga ternyata mendatangkan real human, ya. It's a social signal, is real kan, is real human talking about real stuff, dan itu data yang penting sih bagi Google. Oke. Dari lu Miftah, dari pembelajaran di SEO, ngulik-ngulik SEO selama ini, social signal gimana kira-kira? Menurut? Wow, kalau misalkan gue ngomongin social signal itu dengan Joe ya, dulu, wah penting sih social signal tuh yang kayak penting kayak gitu loh. Yang pertama, meningkatkan visibility-nya keyword tersebut. Unsur main topik ya, bukan yang keyword exact kayak gitu. Misalkan kayak gini, sebenarnya social signal itu kalau misalkan kita tarik secara garis lurusnya untuk masalah marketing digitalnya, itu ada kolerasinya dengan SEO. Social signal atau media sosial yang ada di luaran sana, mereka itu menyediakan informasi yang sepotong, informasi yang nggak lengkap. Mereka nyari informasi yang lengkap itu di mana ya, di website gitu loh. Nah, untuk informasi yang sepotong tadi, misalkan mengenai advertising Palembang tuh yang mana sih, dia ngelihat di dalam website, di dalam media sosial advertising Palembang itu yang terkenal Bonafit misalkan, bla bla bla, Bonafit. Otomatis yang naik itu visibility-nya si Bonafit tadi. Mereka pasti nyari ke Google Bonafit tuh apa sih gitu ya. Jadi kolerasinya lebih ke awareness, lebih ke informasi yang lebih mendalam. Mereka bakalan mencari di Google Search Engine. Pasti itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau untuk backlink sendiri, kayak modelan gue nyebutin social signal itu sebagai backlink, iya beneran. Kayak modelan backlink, iya pertama itu. Karena ada pengaruh. Yes, walaupun yang seperti itu, jadi ada yang kayak modelan, ada yang namanya itu kalau Google Factor kan, gue tuh user behavior, dwell time, sama bounce itu masuk juga, ada masukan tuh dari media sosial, termasuk yang website lu banyak dikunjungin orang gitu loh. Ya Google juga bakalan ngeh gitu kan, ini kenapa website banyak dikunjungin orang, mereka mulai memperhatikannya, terus apa aja sih yang ada di dalamnya. Nah itu menjadi kayak semacam apa ya, signal aja sih untuk ke Google buat mungkin naikin hal tersebut ke dalam ranking kayak gitu.
Kalau untuk media sosial Signal sendiri sih menurut gue masih penting sih untuk di SEO. Karena landingnya begitu. Kayak modelan kayak gini, gue dapat proyekan misalkan suatu brand yang belum pernah ada. Terus gue dituntut buat bikin ini gimana caranya search engine bisa dikuasain sama dia. Ya gue pasti landing yang pertama gue media sosial. Jadi gue menaikkan tingkat awareness orang terhadap brand ini tuh seperti apa. Dan landingnya itu bakalan ke search engine. Nah di search engine-nya ini kita harus juga udah siap nih menampung. Makanya gue pernah yang kayak jangan dulu lo blast di media sosial sedangkan website lo ini nggak siap buat menampung itu. Sayang, karena landing orang bukan ke tempat lo jadinya, ke tempat orang lain gitu. Bisa jadi ke tempat orang lain. Makanya ketika ini udah tag in di search engine dengan walaupun kayak keyword brandnya masih kecil, visibility-nya tinggal dinaikin visibility-nya, dibikin viral maybe, terus masuk ke dalam search engine, orang lebih aware gitu dengan websitenya asal website lu udah di atas. Cuman kan kadang banyak yang kayak modelan merek brand-brand yang dulu gue Evercost, itu gue megang Evercost. Itu merek brand Evercost doang, itu tuh nggak ada di search engine. Padahal websitenya ada. Itu yang justru blogging, yang di atas blog. Justru sampai aneh, BOD-nya itu datang ke gue hari pertama masuk kerja. Dibilang, Evercost kok nggak ada di Google ya? Kita bikin website mahal-mahal loh, ratusan juta bahkan mereka bikin website kan. Yang sesimpel itu, bikin website sesimpel itu, dengan nama brand doang, itu nggak ada. Nggak ada sama sekali nama brandnya itu di search engine tuh nggak ada. Ketika search Evercost nama brand itu nggak ada. Belum kayak gitu. Nah itu yang menurut gue yang belum siap website lu untuk menampung si signal dari si sosial tadi. Sosial signal belum siap untuk nampungnya. Jadi menurut gue ya dua-duanya ini harus kayak website lu benerin dulu dengan keyword brand lu udah naik, udah aware kayak gitu dibantulah dengan si media sosial tadi. Oke. Itu lebih ya namanya namanya tadi ya social signal, just a signal aja gitu. Iya. Karena kalau kita balik ke zaman dulu lah, kita orang-orang nge-backlink gitu kan, link juice-nya kan soalnya no follow kan. Biasa lo no follow ya. Backlink dari Facebook, backlink dari mana kan no follow. Tapi yang membuat menarik kan sebenarnya kalau kita sosmed ngedrive real human, ya beda sama kalau kita misalnya bikin backlink pakai komentar, backlink komen, ingat ya dulu kan kita nakal-nakalan. Waduh, backlink komen. Backlink komen kan cuma backlink tapi nggak ngedatengin orang kan, sebenarnya sosmed itu. No follow tapi ngedatengin orang itu yang menurut gue ya mungkin nggak jadi ranking factor tapi ya tetap dampak buat user experience dan segala macam menurut. Iya benar sepakat sih dengan hal itu. Oke. Ya pertanyaan udah mulai banyak masuk. Waduh nggak berasa nih kita sejam ya, luar biasa. Jam 8. Tahu kita bisa bawel juga. Oke, kita mulai kuis dulu deh. Nah, biar semangat nih. Ya, karena kalau udah mulai kuis semua pada matanya berjaga-jaga semua nih. Ntar ya, saya balik ke mode presentasi. Ya, kuis ya. Jadi kuis kita, ya ingat ya. Begitu jawab, pakai hashtag kuis SEO. Ya, jadi jawab terus kasih hashtag kuis SEO ya. Saya akan pilih pemenangnya dari yang paling cepat jawab. Ya, dari yang paling cepat jawab. Oke. Bentar, saya siapin dulu nih. Oke, ya. Pertanyaannya ya, yang pertama ya, dapatkan tiket SEOCon 2020 ya dari diskusi kita tadi. Ya. Pertanyaan yang gampang deh. Kita ngomongin gampang dulu ya. Sebutin salah satu elemen ranking yang tadi kita bahas ya di Google My Business. Ayo, apa aja lah. Yo, kalian yang mau tiket. Ya. Oke, stop. Jawabannya banyak langsung. Ya. Balik lagi ya, kita lihat dari yang diterima sama server live webinar ya, artinya jawaban yang paling tinggi ya.
elemen SEO. Oke, Indra Google My Business salah ya Indra ya. Jadi kan saya tanyanya elemen Google My Business yang kita sebut tadi ya. Skema Local bukan business. di Google My Business. Local Ya. business, Google Map, Social Signal. Oh bukan. Bukan. Ricky, Ricky benar nih review ya. Iya. So selamat Ricky. Ya kamu jadi mendapatkan ya di malam keberuntungan bisa mendapatkan 1 tiket SEOCon 2020 ya. Semua pemenang nanti kita akan kontak setelah seri webinar Doksa selesai ya. Yang mana akan selesai hari Kamis besok. Jadi nanti kita rekap semua. Ya Ricky, jadi nanti kamu akan dihubungi ya. Oke, pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua ya. Apa pertanyaan keduanya? Lo ada punya pertanyaan nggak? Miftah? Apa ya? Kalau nggak ada, gue bikin ini deh. Oke, ini aja ya. Sebutin ya, kuis SEO ya, kuis SEO. Jangan lupa ya, kuis SEO ya. Terserah mau pakai K, mau pakai Q, pokoknya KQ ya kita anggap sama ya. Yang penting jawabannya. Oke. Yang kedua adalah sebutin ya advertising company yang Miftah optimasi di Palembang. Ayo cepat. Oke, stop. Kita kayaknya udah ketemu pemenangnya nih. Kita udah ketemu pemenangnya. Bentar saya scroll dulu ke atas. Banyak banget. Marcel apa ya? Oke, K atau Q. Oke. Marcel. So Marcel, ya kamu tercatat sebagai yang paling awal jawab. Ya Bonafit, betul Bonafit. Ya, jadi kamu jadi pemenang kedua ya. Buat yang lain ya masih ada 2 tiket SEOCon 2020 dengan share ya insight atau apapun yang kita sebut yang diskusi malam ini ke sosial media kalian dengan hashtag SEOCon 2020 ya. Nanti tim kita akan lihat ya baik di Instagram maupun di Facebook ya. Di 2 platform itu ya. Jadi kalau ke LinkedIn atau ke Twitter kita nggak hitung ya. Jadi kita cuma hitung di dua itu. Oke, selamat ya buat Marcel. Tadi pertama siapa? Ricky ya pertama ya. Ya. Selamat kalian dapat tiket SEOCon 2020 ya. Semoga nanti yang lain bisa bikin hashtag ya, hashtag SEOCon 2020. Kalian apa aja kalian tulis yang kita diskusi malam ini ya. Oke. Kira-kira itu ya gambaran gimana kita nge-ranking local SEO ya. Kita akan sebentar lagi akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Siap-siap kita bahas bareng ya. Bentar, saya coba lihat dulu tim kita udah bikin ini belum ya. Tanya jawab. Bentar. Dadah. Di mana? Bentar. Webinar. Oh, bentar ya. Jadi di platform live webinar ini salah satu tantangannya adalah kalau chattingnya banyak, kita nggak bisa scroll ke atas. Jadi tim kita coba ini. Oke, kita udah ada pertanyaan nih. Ya, yang pertama ya, kita akan jawab pertanyaan. Ya silakan kalian yang mau tanya ya, selagi ada waktu sebelum kita hard stop nanti jam 9 berarti, tapi kita selama belum hard stop kita akan jawab sebisa kita. Yang pertama adalah SEO konten penting nggak buat bangun awareness atau lebih baik pakai paid aja? Wah ini SEO versus SEM nih, untuk konteksnya adalah bangun brand awareness. Rade, menurut kamu gimana nih? Dari Febrian Surya. Suaranya hilang. Rade, suaranya hilang. Sebentar. Jalan lagi. Tes. Oke. Jadi apa sebenarnya SEO konten? SEO konten itu penting nggak sih buat bangun brand awareness? Atau lebih baik pakai paid aja buat bangun awareness-nya? SEO konten penting nggak buat awareness? Mungkin kalau misalnya disuruh pilih ya mendingan pakai paid sih. Kalau untuk awareness ya, jadi bisa langsung lari cepet sih.
Misalnya untuk brand awareness pakai SEO ya takes time juga ya kalau misalnya punya kesabaran. Ya nggak apa-apa sih, tapi kalau if it's me, bayar aja dulu, lari cepat sambil bangun SEO. Oke, jadi jawaban dari Rade ini kita nggak ngomong benar atau salah ya, karena semuanya ujung-ujungnya konversi ujungnya. Iya, penting duitnya. Iya. Effortnya datengin nggak, tapi kalau kita bicara dari Rade, goalnya adalah kalau mau cepat pakai paid dulu, ya, untuk bangun awareness. Mista, lu boleh beda, boleh beda ya. Kalau untuk bangun awareness sendiri sih, kalau dari gue sih banyak sih caranya. Cuman kalau mau cepet ya paid, bener kata Mas Rade. Kalau mau cepat, tapi kalau misalkan secara organik lu mau bangun awareness melalui konten, ini kontennya dalam bentuk apa nih? Konten di dalam media sosial kah, atau konten yang berbentuk website gitu. Kalau untuk awareness untuk di SEO sendiri itu yang masih lambat. Menurut gue strateginya agak salah. Kalau misalkan bangun awareness melalui media sosial dengan konten-konten yang menarik, itu justru yang lebih kuat sih sebenarnya kayak gitu. Kalau untuk awareness ya, untuk di SEO menurut gue nggak begitu bukan nggak bisa, tapi lambat. Iya, lambat. Tapi kelebihannya mungkin kita harus sepakati kalau pakai SEO tuh bisa keyword apa aja gitu kan, dan lebih lama kan casting ya. Iya, lebih lama. Kayak kita udah masuk ya udah berapa tahun dapat terus keywordnya. Kalau paid tergantung sama budget gitu. Iya, sama budget. Kayak gitu. Tergantung dengan objektifnya aja sih. Dia punya duit ya paid, kalau nggak punya duit ya SEO, kita bangun sambil berdarah-darah kayak gitu kan. Tapi hasilnya lebih long lasting, jadi ada plus minus. Yes, lambat tapi lebih long lasting untuk konten awareness. Data traffic via SEMrush dan Google Analytics itu sama nggak? Jawabannya beda, udah ya. Pasti beda. Beda karena cara trackingnya beda gitu. Ya. Jangankan Google kan sama SEMrush, Google Analytics sama Yandex aja kan, Yandex ada kayak analitiknya, Yandex itu beda banget. Cara ngatur trackingnya beda. Oke, dari Sultin ada pertanyaan, traffic besar tapi tidak ada penjualan, atau traffic tidak banyak besar penjualan? Jawabannya simple. Pilih mana? Traffic besar nggak penjualan, atau traffic kecil tapi penjualannya gede? Itu yang besar penjualan. Iya lah, jelas. Aduh, dilema sih sebenarnya, pertanyaannya dilema. Sebenarnya ya nggak apa-apa traffic gue kecil, yang penting penjualan kayak gitu. Mau sampai kapan? Lu pasti nuntut traffic yang gede juga nanti. Nggak mungkin cuma mau di traffic kecil doang, nggak mungkin. Pasti pengennya traffic gede, penjualan gede gitu. Nggak ada mending-mendingnya itu menurut gue mah. Tapi kalau suruh milih, ini cuma dua nih pertanyaan nih. Pilih atau nggak ada penjualan, atau traffic nggak banyak tapi bisa penjualan? Traffic banyak, kecil penjualan. Karena menurut gue penjualan itu masih bisa dicari sih. Penjualan bisa dicari, oke. Lebih mudah ditweak untuk nyarinya sih. Oke. PR-nya cuma satu. Tapi kalau misalkan traffic kecil, penjualannya banyak, itu PR-nya banyak. Untuk naikin grafiknya. Itu lebih banyak. Itu dari gue ya. Jauh juga bos. Kalau dari lu gimana deh? Pilih mana? Kalau gue pribadi mungkin traffic kecil tapi penjualan banyak. Berarti kan konversinya bagus. Ya kan, kalau misalnya kita kasih angka itu ke investor pasti mau diinvest dong, ya kan? Mendingan gitu buat pasang paid ads lebih mudah gitu kan. Lalu traffic 100 penjualan 10, oke lah, gue kasih duit untuk traffic 1 juta, jadi lo udah penjualan 100.000 gitu. It's me, that's me. Ya benar juga, masuk akal juga sih. Ini pertanyaan selanjutnya nih serius nih, waduh. Jadi ini Marcel dari Marcel, yang tadi menang ya berarti Marcel ya. Marcel itu web store-nya internasional, ya. Tapi dia menguasai lokal. Kebayang, jadi berarti dia misalnya website dari Amerika gitu ya, dari luar negeri, tapi mau menguasai di lokal. Oke. Apa aja elemen konten yang punya signifikansi cukup tinggi? Konten based on product,
Oh, jadi gini. Jadi yang lebih signifikan mana? Ini gua terjemahkan ya. Yang lebih signifikan menurut kalian mana? Konten di produk, konten dalam bentuk artikel, atau konten tentang branding perusahaan, mungkin press release kali gitu ya. Nah, atau ada yang lainnya, atau harus kerjasama dengan marketplace lokal. Oke. Nah, ini pertanyaannya agak ini, bentar, biar gampang. Bentar, biar gampang. Kalian lihat di WA grup yang kita bikin ya, biar bisa menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya bagus nih, sangat masuk akal. Ya, bentar. Oh, jadi website dari luar gitu ya? Jadi websitenya kita dari luar nih, dari luar. Marcel ya. Oke, kalian lihat WA nih. Ya, saya bahas ulang ya buat teman-teman yang mau nimbrung boleh nih. Terus di chatting nih ya. Jadi pertanyaan gini nih, ada pertanyaan dari Marcel. Ya, pertanyaannya adalah ya kita itu punya website dari internasional. Ya. Website internasional. Kemudian pingin menang di lokal. Nah, dia nanya, ya, pertanyaannya, main artikel, main di produk, atau main di company branding? 3 itu pertanyaannya. Atau kerjasama dengan marketplace lokal, ya. Atau karena kalau kerjasama dengan marketplace lokal, jadi dia nggak jual di website dia. Otomatis web store-nya akan makin sepi. Atau ada yang lain? Wah, ini jawabannya banyak. Gue udah tulis di ini ya, tulis di WA grup yang kita tadi bikin. Pertanyaan kalau kalian mau ulang, silakan. Ya, ada yang mau jawab dulu? Ya. Mungkin gue coba jawab deh. Gimana? Mungkin tadi yang pas lagi cari makeup artist di Palembang itu kan, tadi coba di search resultnya bisa dibuka. Nah itu sebenarnya ada salah satu yang muncul tuh namanya Stars of Service, itu kalau nggak salah dari Prancis deh. Tapi dia bikin versi lokalnya tuh dan pakai .co.id, ya kan. Nah kalau melihat, itu Stars of Service tuh kalau nggak salah dia dari Prancis. Itu kayak kalau di US tuh ibaratnya Thumbtack. Nah ini Stars of Service ini sama kayak gitu, tapi kayak kalau nggak salah dari Prancis atau dari mana. Nah ini dia bikin nih versi Indonesianya. Nah dia pakai .co.id, dan kalau dilihat cara dia menang di SEO tuh dari product page sih. Jadi ya sama tadi kategori pages ya. Jadi kalau kita klik tuh isinya makeup artist di Palembang kayak gitu sih. Jadi kategori pages sih. Itu yang gue lihat working for them sih. Oke. Berarti kata kuncinya gue simpulan lokalisasi ya. Websitenya dibikin ya kan? Websitenya dibikin ID ya. Star of Service-nya bikin ID, dibikin bahasa Indonesia juga. Wah. Ya walaupun kita lihat tuh kayak bahasanya kan apa ditinjau di sekelilingnya oleh komunitas kayak aneh gitu kan. Dia translate doang tapi working for them gitu. Oke. Kita buka. Nah, ini contoh nih Marcel. Jadi bisa lihat nih. Ya, kamu cari nanti makeup artis Palembang. Ya, to be honest, itu kuat banget sih mereka SEO-nya, kita sering kalah. Palembang, South Sumatera, 80 makeup artis di dekat Anda. Pekerjakan makeup artis terbaik di Palembang. Iya, bahasanya aneh ya. Translate. Database lokal loh. Mereka punya database lokal, berarti relevan loh. Betul. Iya, mereka kayak rekrut data-data lokal juga. Oh, oke. Ya, Miftah, ada tambahan nggak? Ya ke produk sih menurut gue sih. Ya bener yang kata Mas Rade sih, sepakat kalau untuk yang kayak gitu. Soalnya masih bisa ditweak. Terus yang kedua ya dari kontennya juga lebih mudah. Tapi balik lagi ke riset keywordnya seperti apa dulu nih. Dia yang mau dibikin kayak gitu kan. Kalau misalkan untuk funnelnya informasi, ya gue ngerasa sih masih sangat memungkinkan buat digarap itu di bagian kontennya. Tapi kalau untuk masalah ke harga atau mungkin ke talent yang modelan Mas Rade omongin tadi, itu lebih ke produknya. Oh. Tergantung sih. Kalau dengan marketplace lokal gimana? Nah ini kejadian juga sih.
Ya kejadian, artinya kejadian gini, kita ada satu klien yang SEO-nya tuh kayak udah banyak keyword lah masuk lah. Cuma in terms of revenue tetap kalah sama dia punya jualan di marketplace. Jadi kan kayak ada sesuatu yang ujung-ujungnya tetap marketplace menang kan, ya gratis ongkir, cashback segala macam nggak bisa dilawan gitu kan. Ya, balik lagi ke keunggulan kan. Nah konteksnya berarti kalau buat startup internasional ini berarti harus dipikirkan apa ya? Harus dipertimbangkan berarti apa ya? Dia mau data atau mau penjualan mungkin berarti ya, betul ya? Iya, lebih ke sana. Kalau misalkan dia cuma nargetin untuk penjualan, ngapain dimusuhin marketplace yang di lokal? Mending jadiin teman. Oh, iya. Jadiin teman, kerjasama kan, collaborate kayak gitu. Kecuali kalau lu memang bener-bener gue pengen stay away di marketplace lokal ini, gue pengen fighting di situ, ya udah lu bangun gitu loh. Lu bangun dengan semua keunggulan lu. Yang kayak mungkin kompetitor gratis ongkir, lu nya gratis apa kayak gitu. Tanya aja tantangan terbesarnya berarti karena tantangan terbesarnya marketplace lokal tuh timnya udah super komplit nih. Yes, itu makanya lebih baik ditemenin sih kalau gue. Iya. Ya, mungkin itu ya Marcel ya, semoga memberikan inspirasi lah. Ya, tadi ada yang mau tambahin nggak buat startup ini nih? Ini dari luar berarti. Cukup sih tadi sih paling. Oke, kita lanjut ya. Dari Dika. Ini kayaknya Dika yang kemarin deh. Iya. Kalau saya punya website WordPress jualan, terus langkah-langkah yang harus disiapkan untuk mulai menggunakan GMB. Apa hubungannya? Ya tinggal daftar GMB. Iya, tinggal daftar GMB ini, Bur. Aduh, jadi bercanda nih Bapak kayaknya. Ya jualan mah jualan aja ya, WP jualan. Ya. GMB ya GMB gitu. Kayaknya ini dua hal yang berbeda ya. Kalau nggak di backlink bisa menang nggak? Oke. Nah berarti dia nanya satu hal nih. Backlink jadi ranking factor nggak? Dia nanya kalau nggak bisa menang nggak? Masih. Kalau untuk backlink itu masih kayak kita lebih nyebutnya itu bukan yang secara itu ya black ya, yang kayak modelan asal-asalan kayak gitu. Menurut gue masih banget berpengaruh sih untuk backlink. Cuman backlinknya ini sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Sesuai dengan kebutuhan dan membangunnya itu seperti apa. Kayak gitu. Balik lagi ke konteks awal, kalau untuk backlink sendiri kan link yang masuk ke dalam website kita secara natural. Nah, secara natural biar masuknya itu seperti apa ya, lu bikin konten lu sebagus mungkin dan itu ngalir bakalan masuk kayak gitu. Lebih percaya backlink masih bisa masih ranking factor, cuma cara main backlink aja mesti ada. Ya. Betul. Oke. Rade, lu termasuk orang yang percaya backlink nggak? Karena kemarin salah satu pembicara kita di webinar, dia termasuk orang yang nggak percaya backlink. Nah, kalau Rade masih percaya backlink nggak? Lu masih percaya backlink nggak? Masih percaya, tapi ke kualitas sih ya. Mungkin bukan banyak-banyakan kayak zaman dulu kan banyak-banyakan gitu kan. Itu kan udah di penalize lah ya sama Google lah. Itu kualitas, apalagi dari website yang memang oke ya, trusted. Itu bobotnya pasti lumayan kuat. Walaupun backlink ya nggak salah satu sinyal aja kan, bukan semuanya gitu. Oke. Ada peserta relevansi Om kalau backlink mah. Saya mah relevansi yang kuat ada. Gitu. Oke. Nah itu kata kunci ya, relevansi. Iya, relevansi. Kalau saya jual tadi genset tapi dari backlink dari website pecinta kucing gitu ya, nggak relevan ya? Iya nggak relevan dong. Nggak ini ya. Iya. Ini dari Superman, website baru bisa menang di search engine nggak? Terus apa yang harus disiapkan biar bisa menang? Sebenarnya semua web bisa menang sih di search engine. Bisa menang. Tinggal apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus dipersiapkan? Web baru nih, duit. Konten lah ya pasti ya. Iya, konten betul. Kalau gue sih
Kalau untuk gue sih website baru yang gue perhatiin ya navigatornya, yang on page yang bagus, terus yang kedua kontennya seperti apa, targetnya harus mau kayak gimana, niche-nya seperti apa, itu yang harus disiapin sih. Nanti bikin website kan mudah sebenarnya, bikin website, ngisinya yang susah. Isinya itu mau arahnya kemana nih, udah bikin website misal news atau misal produk, terus stagnan nih produk apa ya yang relevan, seperti apa yang mau ngebangun kontennya seperti apa, itu sih yang harus disiapin sih sebenarnya. Sebelum bangun website itu kita udah selangkah lebih, yang kayak sebelum gue bangun website, gue pengen website gue itu punya konten yang seperti ini. Ketika website ini udah kebuil dengan matang, ngisi konten pun terarah gitu. Ya, intinya gini, kalau kita bicara cara ini, karena pertanyaan dari kemarin banyak nih. Cara ini gimana, cara itu nggak bisa kita bahas di webinar sebenarnya ya. Karena kan waktu ya. Jadi kalau cara dan SEO itu, cara itu beda-beda. Cara saya SEO, cara Miftah SEO, cara Rade SEO bisa beda-beda gitu ya. Jadi kalau kita bicara cara, kayaknya konteksnya terlalu lebar. Ya. Kira-kira gitu ya Superman ya. Ya, tapi paling nggak tadi udah kasih gambaran. Sebenarnya web baru bisa menang, bisa aja. Bisa. Oke, dari Burhan. Nah, nih Burhan pertanyaan menarik nih. Dia bilang gini, dia bingung sama konsep lokal SEO. Karena SEO itu kan berdasarkan kalau lokal itu kan berdasarkan lokasi, betul. Nah, dia lihat nih. Kalau dia cari di Jakarta, websitenya posisi 9, tapi kalau di Tangerang posisi 13. Kalau memang acuannya lokal, berarti apa ada spesifik faktor yang bisa jadi acuan bersama untuk masalah beda lokasi? Oh, jadi gini, ya. Jadi tadi kita sudah bahas, kalau di Jakarta 9, kalau di Tangerang masih di halaman 2, gitu. Kan sama-sama lokal padahal. Jadi faktor apa yang menentukan? Menurut kalian apa? Sebenarnya balik lagi yang ketiga, yang gue bilang elemen inti dari pencarian lokal tadi ya, yang untuk set lokal itu elemen intinya ya, antara dekatnya seseorang dengan yang dia cari itu seberapa dekat, relevansi sama keunggulannya apa nih produk, itu 3. Ya, berarti jarak ngaruh kan? Iya benar. Iya, mungkin ya, Burhan ya, mungkin pada saat kamu cari di Jakarta, kamu cari jual bla bla bla, lokasi websitenya sama kamu kayak dalam satu area, mungkin di Jakarta kamu lebih naik. Tangerang, mungkin website yang di daerah Tangerang yang lebih naik gitu ya untuk jual. Gitu. Mungkin ya. Kita semua jawabnya mungkin. Tapi sebenarnya ada perbedaan tipis sih, Om. Kalau untuk yang kayak gitu biasanya tipis sih perbedaannya. Kayak 9 dengan 13 itu tipis banget sih sebenarnya. Kayak modelan yang tadi advertising Palembang, maybe di Palembang pun itu kadang nomor 1 di Palembang, di Jakarta bisa nomor 3 atau nomor 4 atau nomor 2. Biasanya kayak gitu. Tipis, nggak jauh sih harusnya nggak jauh perbedaannya. Oke. Dek, mau tambahkan? Menurut kamu ada faktor tambahan nggak? Mau tambah pertanyaan sih. Maksudnya kayak pernah dengar dulu saat kita publish konten, kalau misalnya itu dari lokasi itu akan lebih bagus bobotnya dibanding kalau misalnya kita tadi mau optimize di Palembang, tapi kita publishnya dari Rusia. Publish kontennya gitu. Nah itu ngefek nggak di mana lokasi kita mempublish konten? Google bisa ngedetect itu nggak ya? Gue belum pernah tes, nggak tahu. Pernah tes gak? Gue pernah denger sih, cuman gue nggak pernah praktekin sih. Biasanya kalau yang dari Palembang pun gue publishnya di Jakarta gitu, masih ngereng-ngereng aja walaupun publishnya di mana gitu loh. Cuman gue nggak tahu ada kolerasi atau enggak sih. Cuma nggak tahu sih gue. Belum pernah kita coba tuh lokasi server. Jadi kalau mau server Indo, kayaknya cenderung kayak lebih gampang. Server lu di HostGator yang di Amrik atau di Bluehost gitu. Kayaknya sih gitu. Ya. Oke. Bisa buat backlink nggak Kak ke site Google-nya? Google site dibikin backlink bisa nggak? Ya bisa-bisa aja ya. Tapi ngerank-nya jauh deh.
Ya Superman bikin pertanyaan nih, bisa buat backlink nggak Kak ke site Google-nya? Sebenarnya bikin backlink bisa semua orang bisa bikin backlink kemanapun ya. Masalahnya ngefek atau enggak gitu. Iya. Oke, Joe Handaya. Wah, si Joe punya nih, mau dijawab nggak? Mau saya skip aja ya. Keyword udah di page 1 traffic, tapi traffic nggak naik gitu. Gimana ya? Doa. Ya, ayo dijawab. Miftah. Joe nanya nih. Berdoa aja sih Joe itu. Keywordnya udah page 1 tapi nggak naik, gimana? Ya kalau saya ditanya ya lu cari keyword lain. Salah pilih sekali ya. Iya. Search volume-nya rendah kali ya, search volume-nya ya. Masuk rank 1 keren. Volume pencariannya rendah kali ya. Iya. Trafficnya nggak dapet dia. Ya, berarti cari keyword lain. Iya. Cara buat backlink gimana? Cara buat backlink gimana nih? Jawab deh. Dari Yuda. Cara buat backlink. Yang nanya mungkin gue jelasin dulu backlink itu seperti apa kali ya. Kayak buat backlink itu sebenarnya kalau misalkan kita bilang backlink itu secara wide, ya kita bikin konten di dalam diri kita sendiri gimana caranya sebagus mungkin, terus dapat orang ngeliat, terus mereka ngereferensiin website kita secara natural tanpa kita minta. Itu yang wide yang sebenarnya terjadi. Cuman kalau misalkan kita bicara mengenai black maybe kayak gray hat atau black hat gitu, kita bisa dengan bikin akun blogspot, terus kita isi kontennya, terus bikin link ke dalam website kita, itu udah backlink gitu. Media sosial, terus kita kasih link di dalam situ, terus arahnya ke website kita, itu backlink. Menurut gue juga kayak gitu, itu backlink. Kalau untuk membikin backlink, ya strategi backlink gue bakalan beda dengan yang kayak Om Victor seperti apa, Om Rade seperti apa, kan beda-beda sih. Lebih ke strategi implementasi gimana caranya backlink ini bagus. Itu yang justru yang jadi pertanyaannya. Tapi kalau mau nanyain bikin backlink gimana ya mudah gitu. Lu bikin di Facebook, lu share link lu, itu udah backlink. Lu bikin blogspot, masukin konten, terus masukin link ke itu udah backlink gitu. Yang PR-nya itu implementasi backlink dengan baik dan benar itu seperti apa, itu yang bagus seperti apa gitu ya. Oke. Dari Rade, ada mau tambahan nggak cara bikin backlink? Ini pertanyaan backlink banyak nyari nih. Ada lagi di bawah. Ya, bisa outreach tadi ya, bisa ke cari blogger-blogger lah atau media-media, outreach ke mereka. Kita ada website tentang ini nih, produk ini kayaknya ada artikel lo bahas ini nih, bisa gak misalnya gue di refer di situ, atau mungkin artikel baru, mungkin nanti ada kompensasi, kita bisa kasih apalah barter konten, atau mungkin ada fee-nya. Ada banyak cara sih, mungkin bikin press release, bikin media gathering supaya dapat backlink dari media, bisa macam-macam juga. Oke. Yang jelas kalau saya pernah belajar bikin backlink, yang jelas jangan pernah beli backlink secara tiba-tiba. Ya kayak dari pelajaran ya, kayak Google tuh bisa tahu tiba-tiba backlink kita tuh banyak dalam waktu 3 hari atau 4 hari gitu kan, selesai ya. Kita misalnya beli backlink di Fiverr, habis itu kan besoknya nggak ada backlink lagi, kosong tuh. Nah itu kan secara quantity memang dapat backlink banyak, tapi secara naturalnya kan kayak nggak natural. Nah itu yang bahaya. Menurut yang gue belajar dulu pernah kayak gitu. Jadi misalnya ada namanya apa ya istilahnya ya, udah lama, link velocity ya. Jadi kecepatan bangun linknya tuh, tiba-tiba spike gede, terus besoknya saya stop nahan. Ya, jadi kalau bangun backlink harus konsisten gitu. Nah kalau soal PBN gimana? Di bawahnya ada DYF ya. Sorry kalau salah bahasa. PBN backlink sangat berpengaruh gak dalam perkembangan website? Nah, ini kita ngomong PBN. Jawab dulu deh.
Yang rame. Kalau untuk PBN backlink sendiri sih dibilang pengaruh dengan enggaknya itu antara ngablu juga sih. Ya balik lagi kita tergantung dengan yang implementasi yang kita terapin gitu. Apakah menggunakan yang kayak modelan piramid kah, atau pakai link wheel, atau pakai PBN sendiri, misi konten yang dibuat sendiri, atau PBN-nya beli, PBN-nya grouping, itu ada yang kayak quality, balik lagi ke quality, balik lagi ke relevansi, itu semua masih ngaruh menurut gue. Kalau misalkan PBN-nya itu kualitasnya bagus, relevansinya bagus, dirawat dengan benar, menurut gue masih sangat berpengaruh sih. Masih salah satu pengaruhnya untuk rank factor, masih ada salah satu pengaruhnya sih. Kalau untuk bicara dengan backlink kan bukan PBN doang kan, tapi kalau untuk kita ngomongin PBN doang, ya gue masih melakukan sampai sekarang ini satu website itu cuman PBN doang, luar itu pakai PBN doang. Jadi beneran yang gue optimize backlink itu melalui PBN doang satu PBN yang non relevansi. Mungkin ada webinar yang baru dengar kata-kata PBN. Lu kasih dulu deh PBN itu apa? Oke. PBN itu kan private block network kan. Jadi private, namanya private berarti yang kayak tersembunyi. Nggak boleh gue ngomong PBN gue ini gitu. Lebih kayak gitu sih. Itu PBN. Nah jadi balik lagi, in case gue masih sampai saat ini pun gue masih ngelakuin hal yang sama gitu. Gue A/B testing satu website, gue optimize dengan PBN doang. PBN yang relevansinya yang kuat, yang quality kontennya yang bagus, yang di treatment dengan bagus PBN-nya. Ada bahasa di luar sana, lu treatment PBN like your money site gitu. Jadi bener-bener lu perlakukan PBN ini sebagai money site juga. Nah itu yang gue lakuin untuk website A, dan itu worth it banget. Website B, gue beli blog PBN, bangun PBN sendiri tapi relevan nggak pernah, itu gue atur dan hasilnya justru beda. Hasilnya justru yang kuat ini yang lebih optimal sih. Kondisinya kayak gitu. Kalau berdasarkan yang gue alamin ya, gue A/B testing dengan dua website yang berbeda, terus dua jenis PBN yang berbeda. Kalau misalkan kita ngomongin lagi ada yang namanya itu block comment, menurut gue juga masih worth it juga sih untuk block comment. Tapi block comment ya seperti apa lagi, balik lagi ke relevansi dan quality. Kayak gitu yang gue sounding di awal tadi. Kalau untuk PBN itu masih worth it sih menurut gue. Ada yang nanya soal tier. Benar. Tier apa tuh biasanya yang nanyain tier? Tahu ya. Ada nanya tier masih efektif ya? Tier masih efektif ya? Sebenarnya ya pernah Mbah Anas pun dia pernah sounding juga ya untuk masalah tier itu kan sebenarnya kaku. Sebenarnya kalau funnel tier kita bikin itu sebenarnya kaku. Kaku dalam artian ya tier itu kayak modelan piramid jatuhnya. Kayak money site di atas, terus yang kedua ini PBN atau publishing apa, terus yang di bawah sembarangan atau yang di bawah sembarangan. Gue pernah nyoba itu tier yang terstruktur sama tier yang nggak terstruktur. Tapi nggak terstruktur ini berkualiti semua dan relevansi dari tier 1, kedua, dan ketiga itu relevansinya kuat. Jadi yang lebih optimal justru yang nggak terstruktur tadi. Ya gue akuin benar kata Mbak Anas, kalau misalkan Google itu jangan link itu jangan lu satu arahin gitu loh. Yang kayak modelan tier yang seperti apa, yang kayak one way, yang di sini harus ke sini, udah mutlak kayak gitu terus. Jadi Google bakalan ngelihat ini kok kondisi website ini kok dapat link cuman dari satu ini doang. Yang ini masuknya link
Iya, jadi flow-nya itu udah ketahuan sama dia. Jadi disidak. Jadi lebih ke tier juga, cuman nggak flow-nya itu nggak kebaca lah. Jangan yang cuman tier 3 ke 2, tier 2 ke 1. Ada kalanya tier 3 itu ke 1, ada kalanya itu tier 2 itu ke 3 kayak gitu. Jadi gue lebih mainnya itu lebih ke sembarangan sih lebihnya. Cuman patokan awalnya ya tier sih. Gue pasti nentuin ini tier 1, ini tier 2, ini tier 3. Kayak gitu. Malah biar jangan terlalu gampang kedeteksi lah ya. Iya. Oke, itu bahas dua hal ya, soal PBN dan soal tier, soal backlink. Atau dari Rade, lu ada belajar main PBN, pas backlink itu tier backlink gitu gak? Dan kalau PBN belum pernah pakai sih, belum pernah pakai PBN untuk SEO. Oh oke. Ya, berarti lu termasuk yang ngamain PBN lah ya intinya lah ya. Nah ini membuktikan juga. Ya, membuktikan apa? Tadi kita bahas soal makeup artist Palembang bisa masuk tanpa PBN. Ya kan? Ya, karena dia ngamain PBN. Berarti kalau kita bicara PBN ya bisa enggak. Karena kembali lagi ujungnya guru yang harga buat saya pengalaman gitu kan. Iya. Karena ini membuktikan gimana ada yang mau main blognya tuh. Tapi tadi kita bisa lihat situsnya masuk di top 10 juga untuk makeup artist. Oke. Kita lanjut lagi ya. Backlink semua. Backlink di satu domain itu bagus atau enggak? Backlink di satu domain bagus atau enggak? Gimana ya, balik lagi ya tadi yang gue omongin tadi sih sebenarnya. Apa ya? Role-nya PBN itu ya kalau lu untuk satu domain ya lu harus pasrah kalau dianggap cuman dapat dari satu sumber gitu. Sedangkan pada dasarnya itu backlink itu atau PBN atau link yang masuk itu lebih bagusnya itu dari banyak sumber. Gitu. Kalau untuk satu domain doang ya berarti lu cuma satu doang tuh yang referensiin website lu. Kalau dibandingin dengan yang 5 yang punya link 5 itu ya yang jelas orang lebih percaya yang 5 sih. Logikanya sih kayak gitu. Kalau menurut gue ya. Oke. Karena waktu coba cepet ya. Coba misalnya ini dari ada bintang Rahadian tanya nih. Menang keyword di search volumenya besar bisa gak mas? Kalau bisa bagaimana caranya? Wah caranya lagi. Kalau cara lagi ya bintang kita nggak cara terlalu dalam. Tapi kalau tanyanya bisa menang atau enggak keyword volumenya besar, sebenarnya bisa aja. Cuma nggak tahu. Ya tapi butuh lihat waktunya juga. Ini ada yang nanya nih. Kalau mau menang di keyword yang search volumenya besar bisa nggak? Agak terkhusus kalau apa tadi? Mau menang di keyword yang search volumenya besar. Bisa atau tidak? Mau menang keyword yang di search volume besar kan harus cek juga ya competition-nya juga kan ya. Ya. Kalau misalnya kompetisinya juga besar ya berarti kompetisi butuh kenapa? Ya berarti tadi kan satu nyari competition-nya ya, dari kompetisinya ya. Iya, kalau kompetisinya besar juga ya lumayan juga gitu kan. Oke. Cari yang besar dan kompetisinya sedikit. Oke. Ada lagi selain kompetisi? Enggak sih, lebih ya bisa kalau untuk set volume yang besar bisa untuk dioptimize dan bisa juga untuk nge-ranking bisa. Tapi kalau untuk caranya sendiri ya benar yang pertama itu kompetisi, terus yang kedua kira-kira balik modal nggak lu optimasi itu keyword gitu untuk masuk ke halaman pertama. Ntar udah di halaman pertama set volume gede nggak dapat apa-apa. Iya. Jadi lebih di reset lagi sih. Iya. Keyword yang set volume itu. Effortnya juga ya. Artinya ya, kita 6 bulan ngejar satu keyword dibanding kita 6 bulan ngejar 20 keyword gitu. 20 keyword yang lebih gampang gitu maksudnya. Ya. Juga kita lihat effortnya ya. Iya. Oke.
Kira-kira itu ya Bintang ya. Jadi kalau pertanyaan bukan masalah bisa atau enggak, tapi seberapa berharganya tadi Miftah bilang, worth it nggak buat kita kejar. Iya. Oke, terakhir yang dicatat sama tim ini masuk dari Edi, ya. Jadi misalnya punya konten yang temanya 5, jadi dia punya konten subtemanya 5. Oke, bentar. Oke, jadi nanyanya menarik nih. Nanyanya gini, mending jadi subnya ada 5 topik di dalam tema ini, ya. Nah, lebih baik bikin kontennya itu 1 halaman, semua 5-5-nya dalam 1 halaman, atau dibagi jadi 5 judul posting. Nah, pertanyaannya jadi nanti ya Mas ya. Jadi dia bahas 1 topik gitu kan. Ada 5 bahasan lah gitu. Bagusnya 5-5 jadi 1 konten atau dibagi jadi 5 posting. Kira-kira gitu pertanyaannya dari Edi. Boleh, Mas Rade mungkin? Kalau dari yang dipelajari selama ini sih suka long form ya, atau comprehensive content, atau yang deep atau profound gitu. Mungkin kalau misalnya memang ini konten ini 5-5-nya relevan jadi 1 konten sih, mendingan jadi 1 konten long form aja sih. 1 orang bisa lebih lama-lama. Google kan track juga berapa lama orang stay di situ, ya kan, duration visitnya. Itu akan jadi sinyal yang bagus juga kan bagi Google. Ini ke website lain cuma 5 detik, ini ke website ini 5 menit dia stay. Oh, ini bagus nih isinya, berarti berkualitas. Mungkin kalau saya sih lebih pilih long form, semuanya jadi 1 konten. Salah satu yang gue pernah belajar dari Brian Dean ya, Backlink O, ya, itu dia lihat di sini nomor 1 kan ya, on page SEO ya, The Definitive Guide. Dia jadi termasuk orang yang kayak Rade nih. Jadi begitu lu ngomong, gue ingetnya dia. Jadi si Backlink O ini, si Brian Dean ini, dia cuma posting 1 tahun tuh bisa dihitung jarilah kontennya. Tapi setiap konten yang dia posting itu panjangnya ampun-ampun kayak gini, on page SEO ya. Ya, dia kita bisa lihat nih, ini yang kecil banget. Scrollnya nih, kalau kita lihat scrollnya kecil banget. Ini konten semua. Jadi kayak dari satu postingan aja, 1 post ini bisa kontennya luar biasa bagus. Dia benar-benar crafting, isinya tuh detail banget. Nah, dan Google mereward ini. Ya. Ini kalau gayanya Rade gitu. Ya, si Miftah kalau gayanya Tribun News gimana? Situs berita ya, nah, bagus tuh sebenarnya. Artikel 300 kata dibagi 5 halaman. Nah, di situs berita tuh yang menarik bukan cuma artikelnya dibagi, kadang-kadang beritanya sama, cuma beda bawahnya doang. Iya. Kayak atasnya tuh kayak sama atau bawahnya sama, tinggal ditambah-tambah. Oke. Tapi Rade ini pendekatan yang gue pernah baca di Brian Dean nih, jadi kontennya dibikin panjang buat dia. Nah, kalau buat lu gimana? Balik lagi ke kontennya seperti apa. Kalau kita mengacu mengenai backlink tadi yang di show, itu kan memang konten yang menarik untuk dibaca dan terus menerus kayak gitu. Kalau misalkan gue di Klik Dokter sendiri, itu ada yang namanya itu ya, gue bikin pilar kontennya apa, follow up kontennya apa. Sekarang kalau misalkan kita bikin di website ini membahas 1 topiknya itu yang panjang mengenai apa, intinya apa, kita bikin dulu pilarnya seperti apa. Jadi ngebahasnya itu benar-benar per poin, cuman nggak deep. Tapi ketika gue jabarin itu nanti bakalan deep. Pernah nggak sih ngelihat konten yang klik di sini, ini yang lebih lengkapnya, atau pembahasan yang lebih lengkapnya itu yang di bagian ini. Misalkan kalau misalkan obat-obatan itu obat-obatan penyakit, kayak misalkan ada penyebab, ada gejala, ada pengobatan kayak gitu kan. Dia biasanya lebih panjang tuh, lebih panjang, cuman nggak panjang banget. Dan di tweak di dalam penyebab ini itu nanti ada yang kata-kata di mana ini loh pembahasan penyebab yang lebih dalam lagi. Mungkin di dalam penyebab itu bakalan kita tweak topiknya itu mengenai apa sih, kalau misalkan jantung itu kayak merokok mungkin, atau gaya hidup, itu bisa dijadiin konten lagi sih. Lebih ke situ. Itu kalau kita bicara mengenai main topiknya ya.
main topiknya itu jantung lah misalkan, penyakit jantung. Tapi balik lagi tadi yang ditanyain itu topik yang seperti apa dulu untuk dimasukin. Kalau kita bicara untuk user behavior di Indo sendiri, itu selalu gue tekanin, user di Indo itu minat bacanya itu sedikit sih sebenarnya. User di Indo itu minat bacanya itu dikit. Kalaupun kita untuk nge-tweak konten sepanjang mungkin, misalkan 2.000 kata sampai 3.000 kata, itu yakin bisa ada yang baca atau enggak. Kecuali konten tersebut adalah A/B testing atau jurnal yang dibikin sama Backlinko. Kalau untuk Backlinko ini pasti dibaca satu-satu karena emang bener-bener jurnal dan berdasarkan behaviornya dia juga kan. Tapi kalau misalkan dulu di Kipo itu ada download film, gue bikin konten yang panjang pun dengan yang kecil, yang dikit kontennya itu sama aja jatuhnya, karena mereka ngelihatnya itu tempat download film ya, tempat download filmnya di mana gitu loh, dia langsung ke point list, nggak baca. Tergantung lagi nih topiknya seperti apa yang dipisah-pisah tersebut. Tapi tergantung juga untuk nge-tweak kontennya itu seperti apa. Kalau misalnya ada satu topik terus dibahas jadi 5 is okay. Lu kalau misalkan bisa nge-tweaknya bisa dibagi 5 is okay. Tapi kalau misalnya mau digabung jadi 1 is okay juga menurut gue. Tapi kalau gue pribadi mending gue bagi 5 sih. Jadi bagi 5. Ya, yeah. Tapi dengan tweak yang bagus ya, yang benar-benar bagus. Begitu kalau dari gue. Ya. Pada saat lagi lu tadi jelasin soal strategi lu, gue ketemu hal menarik nih. Jadi kalau kita lihat ya, di sini penyakit jerawat, memang situs lu masuk di result gitu ya. Tapi yang menarik ya, ini sebenarnya bisa jadi kita bahasan juga. Ya. Konteks gejala penyebatan pengobatan itu kayak di kompetitor pakai ya, ini ada lagi pakai gitu kan, ini pakai lagi gitu. Di situ tuh yang beda-beda gitu loh. Nah, gimana cara kita bikin diferensiasi ya biar ininya kita bisa beda ya, karena ini semuanya gejala penyebab pengobatan, ini sama lagi gejala penyebab pengobatan. Ya di situs lain lagi gejala penyebab pengobatan gitu. Ini kan berarti kan wordingnya secara ini kan ya secara ini kan sama, secara ini sama, nggak tahu deh. Menurut lu, kalau lu strateginya gimana nih ke depan? Misalnya kan kayak kontennya mirip-mirip semua gitu kan. Ya kalau menurut gue sih lebih ke behavior keywordnya ya, yang kayak penyakit dengan jerawat. Penyakit jerawat itu behaviornya ya pasti orang mencari gejala penyebab pengobatan. Maybe di saat itu Klik Dokter bakalan ngasih title itu karena orang nyari keyword itu berdasarkan itu. Begitu juga mungkin dengan halo dokter, itu behaviornya itu. Tapi lebih ke supportingnya nih, karena di dalam websitenya gue misalnya penyakit jerawat Klik Dokter yang keyword penyakit jerawat ini, ketika kita search ini di dalam Ahref justru ngelihat keyword yang masuk, itu justru keyword yang masuk melalui penyakit jerawat itu kadang lebih dikit dibanding keyword-keyword yang lainnya. Bisa jadi kayak gitu. Dan bisa jadi juga title dengan meta description-nya juga enggak diambil Google berdasarkan yang kita mau. Kadang dia ngambil sepotongan dari dalam website kita. Pernah terjadi juga yang kayak gitu sih. Oke. Gitu. Nah, untuk strategi kedepannya ya paling gue bakalan jabarin si isinya tadi, kayak gejalanya seperti apa, gue bakalan bahas gejala, terus nanti penyebabnya seperti apa, gue bakalan bahas penyebab kayak gitu. Lebih ke deep. Jadi ada beberapa kategori sih memang yang ada di dalam website Klik Dokter, termasuk penyakit di dalamnya, termasuk ada obat, ada info sehat. Nah, itu yang kayak jerawat tadi itu kan masuk ke dalam penyakit kayak gitu. Oke. Ya. Sip. Wah, komplit penjelasannya ya. Semoga kalian yang di webinar ini ya kira-kira dapat inspirasi baru nih. Ini karena waktu nih kita mungkin udah harus close ya. Tapi terakhir nih, sebenarnya kalian di SEOcon bakal bawa topik apa sih? Bisa cerita dikit gak? Rade, lu bawa topik apa di SEOcon 2020? Kalau gue sih
bakal bahas influencer marketing ya, dan beberapa kayak efeknya kayak SEO kayak gimana sih kayak gitu. Oh, influence marketing dan korelasinya dengan SEO gitu ya? Iya. Oke, ya. Miftah, lu bakal bawa apa di SEOCon 2020? Di SECon 2020 gue bahas structure data, terus hubungannya itu dengan skema dan snippet sih, lebih ke hacking snippet. Kenapa gue tertarik? Awalnya kan gue berubah judul loh. Gue tertarik ada beberapa update mengenai snippet sih ya. Itu yang pengen gue angkat sih untuk yang SEO yang terbaru. Snippet itu seperti apa nih? Itu udah gue apa ya? A/B testing untuk snippet itu udah beberapa tahun yang lalu, dan akhirnya yang gue tuh apresiasi, wah tebakan gue bener nih kayak gini jadinya snippet. Jadi kayak gitu loh. Jadi anjir ini tebakan gue nih kayak gini. Ini bener nih. Bahkan yang tebakan gue itu gue lempar ke forum, gue kayak itu apa? Bohong lu, nggak mungkin kayak gini. Padahal ada beberapa case gue tuh nemuin snippet kayak gini. Wah, Google bakalan kayak gini nih nanti. Setelah beberapa tahun beneran kejadian gitu loh. Jadi gue pengen ngangkat isu itu sih. Oke. Ya berarti tadi kita udah sempat bahas snippet, di sesi lu bakal bahas lebih dalam tentang snippet ya? Yes. Oke. Ya. So kayaknya waktu udah balik jam 9 ya, kita stop ya. Terima kasih buat kalian semua yang hadir di webinar ini sampai akhir ya. Sampai sesi tanya jawab ini selesai ya. Akhir kata ya, semoga kita bisa kembali lagi nanti bertemu di SEOCon 2020. Masih ada satu webinar lagi sebenarnya yang akan kita jalankan. Ini hari Kamis besok ya. Jadi Kamis ya. Buat kalian yang lagi nyari tools ya, kita ada tamu dari Rusia, dari SEMrush. Kita akan bahas soal ya, kita akan ajak convert, yaitu dari Mbak Anas ya. Anas juga salah satu pemakai tools juga, dia bisa share toolsnya dia apa aja. Sama Paul ya, saya coba lihat Paul bisa datang atau enggak, karena Paul itu ya dia salah satu pemain SEO yang udah lama banget ya. Jadi pengetahuan atau pengalaman dengan toolsnya banyak. Jadi buat kalian yang lagi nyari tools, lagi cari referensi atau ada tools apa yang jalan sekarang, kenapa harus SEMrush misalnya, kalian lagi mikir SEMrush unggulnya apa dibanding yang lain segala macam, kita akan bikin diskusi hari Kamis nanti. Jadi pastikan kalian hadir di seri terakhir SEO di bulan ini dari Dokter Digital, yaitu SEO and Tools ya. Akhir kata saya Victor ya, bersama Rade dan Miftah ya. Kalau dalam diskusi kita ada salah-salah kata, kita mohon maaf ya, tapi kita berusaha memberikan pengalaman ya, wawasan dari apa yang pernah kita jalankan selama kita ngoprek SEO lah ya. Jadi itu aja mungkin dari saya, mungkin dari ini deh, dari Rade deh. Kalau kita bicara golden quote ya, sebelum kita mengakhiri webinar bisa ditanya pesan terakhir tentang SEO. Nah, ada nggak kira-kira motivasi atau apapun lah tentang SEO yang kamu mau kasih? Satu kalimat lah, SEO itu. Satu kalimat. Ya. There is no silver bullet kali ya. There's no silver bullet in SEO ya. Ya. Iya. Eksperimen lah. Jadi harus eksperimen. Oh iya, betul. Gue setuju tuh. Ya, karena guru yang terbaik kan ada eksperimen. Kadang-kadang nggak bisa dijelasin. Betul. Ya. Oke. Thank you. Dari Miftah, satu SEO wisdom apa yang? Kalau gue sih menurut agak panjang sih sebenarnya wisdom gue di SEO itu kayak lu benerin on page, maka off page lu akan ngikut. Oh, lu benerin on page, maka off page lu akan ngikut. Yes, ya. Biasakan dengan hal itu sih. Iya. Oke, jadi wisdom dari Miftah menutup sesi malam ini ya. Sampai ketemu di hari Kamis atau sampai ketemu nanti kita di SEOCon tanggal 26-27 Februari ya, bersama praktisi SEO yang lainnya. Saya Victor undur diri bersama Rade dan Miftah. Bye. Sampai nanti.